proses perceraian baru saja selesai. Aku memegang surat keputusan di tangan. Dan segera setelah itu, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun, melaporkan kehilangan kartu ATM gaji yang telah dipegang oleh orang tua mantan suamiku selama 4 tahun. Aku pernah menahan diri berulang kali, membiarkan hasil jerih payahku jatuh ke tangan orang lain, hanya karena berpikir kami adalah satu keluarga. Namun, aku tidak menyangka, tepat di hari aku memutuskan untuk melepaskan semuanya, mantan ibu mertuaku sedang dengan gembiranya memegang kartu itu, pergi membeli emas kawin untuk pacar dari putra bungsunya. Ia mengira kartu itu masih seperti biasa, bisa digunakan kapan saja ia mau. Tetapi, begitu sampai di kasir, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Hanya dalam beberapa detik, ia panik dan membeku di tempat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa wanita yang selalu angkuh itu tiba-tiba pucat pasi? Pukul 04.30 pagi, saat semua di sekeliling masih terlelap dalam selimut kabut tipis di hari-hari akhir musim hujan, aku sudah terbangun oleh sebuah insting alami yang telah tertempa selama 4 tahun menjadi seorang menantu. Rasa dingin dari lantai keramik rumah 3 lantai itu merambat melalui telapak kaki, menusuk hingga ke tulang sumsum. Aku sedikit menggigil, mengeratkan sweater yang benangnya sudah usang di kedua siku, lalu diam-diam melangkah turun ke dapur. Hal pertama yang kulakukan adalah menyalakan penanak nasi, kemudian menyiangi sayuran, menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga mantan suamiku yang beranggotakan 4 orang. Pekerjaan ini, jika di keluarga lain, mungkin akan diiringi oleh tawa hangat. Namun bagiku, ini seperti sebuah kewajiban yang telah terprogram. Sedikit saja terlambat, desahan penuh makna dari ibu mertuaku akan terdengar dari atas tangga. Hari ini aku memutuskan untuk memasak bubur ayam dan menggoreng beberapa potong tahu. Berdiri di samping kompor yang menyala kecil, telingaku masih berdengung oleh suara klakson mobil dan deru mesin dari shift lemburku semalam. Punggungku yang pegal serasa mau patah. Setiap kali membungkuk, rasa sakit yang tajam di sepanjang tulang belakang kembali mengingatkanku akan bulan-bulan kerja keras yang menguras tenaga. Aku memandangi asap yang mengepul dari panci bubur, hatiku terasa berat oleh berbagai pikiran. 4 tahun sudah, bagaimana aku hidup di rumah ini? Sebagai seorang istri, seorang menantu yang baik, yang bersabar semaksimal mungkin, hanya untuk mendapatkan tubuh yang kurus kering dan jiwa yang penuh luka. Pukul 06.30, seluruh keluarga mulai turun ke dapur. Yang pertama adalah Ibu Hartini, ibu mertuaku. Ia melangkah turun dengan perlahan namun penuh wibawa, matanya yang tajam menyapu meja makan seolah sedang memeriksa barang dagangan. Budi, suamiku, berjalan di belakangnya. Wajahnya masih mengantuk, kedua matanya setengah terpejam, kemejanya kusut belum disetrika. Yang terakhir adalah Rian, adik iparku yang 2 tahun lebih muda dariku. Rian berjalan sambil menatap layar ponsel barunya, mulutnya tak henti-hentinya menggumamkan kalimat-kalimat tak berarti. Sarapan dimulai dalam keheningan yang menakutkan, hanya terdengar denting sendok dan piring yang beradu. Aku duduk di sudut meja, memandangi orang-orang yang paling dicintai suamiku itu dengan rasa pilu yang tak terhingga. Aku menarik napas dalam-dalam, kedua tanganku saling bertaut di bawah meja untuk mencari sisa-sisa keberanian. Ini adalah hal yang telah kupikirkan semalaman. Sebuah hal yang aku tahu pasti akan menyulut badai. Tapi aku tidak bisa terus berpura-pura bisu dan tuli lagi. Aku berdeham pelan, mencoba menjaga suaraku agar tetap lembut dan hormat. Bu, Sari mau bicara sebentar. Ibu Hartini tidak mengangkat kepalanya, tangannya masih mengaduk-aduk bubur panas di mangkuknya. Suaranya datar. Ada apa? Cepat katakan. Sebentar lagi ibu mau pergi pengajian dengan ibu-ibu di majelis taklim. Aku menelan ludah, mengumpulkan semua keberanian untuk mengucapkan apa yang selama ini mengganjal di tenggorokan. Begini Bu, mulai bulan ini, Sari mau minta kembali kartu ATM gaji Sari. Sekarang pekerjaan Sari juga ada banyak pengeluaran. Selain itu, Sari juga ingin mengelola uang sendiri untuk membeli obat-obatan dan mempersiapkan rencana masa depan kami berdua. Tang. Sendok yang membentur mangkuk keramik mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Ibu Hartini meletakkan mangkuknya dengan keras ke meja, sumpit di tangannya beradu dengan permukaan kayu. Matanya yang sipit menatapku dengan tatapan tajam seolah ingin menusuk kulitku. Suasana di ruang makan yang luas itu seketika membeku. Budi, yang sedang mengunyah tahu goreng, langsung berhenti dan menundukkan wajahnya ke mangkuk. Sementara Rian hanya tersenyum sinis. Ibu Hartini mengangkat kepala, suaranya melengking penuh kepahitan. Apa katamu? Kamu mau minta kembali kartu gajimu? Ya ampun, lucu sekali didengarnya. Kamu datang ke rumah ini jadi menantu sudah 4 tahun, ibu tidak pernah membiarkanmu kekurangan makan atau pakaian. Sekarang sayapmu sudah tumbuh, kamu mau mandiri ya? Anak muda zaman sekarang kalau pegang uang hanya bisa foya-foya untuk hal-hal tidak berguna.
Ibu pegang ini untuk masa depan kalian berdua, untuk menabung beli rumah, untuk punya anak, bukan karena ibu menginginkan uang recehmu itu. Kamu bicara seolah-olah ibu ini morotin kamu saja. Aku mendengar setiap kata yang diucapkannya. Hatiku serasa teriris. Tanganku gemetar, air mata sudah di pelupuk mata tapi kutahan. Bu, Sari tidak bermaksud begitu. Tapi Sari sudah jadi menantu 4 tahun. Setiap bulan, uang gaji, uang lembur, semua Sari serahkan pada ibu. Setiap kali Sari butuh membeli sayur, ikan, atau pembalut, Sari juga harus menengadahkan tangan meminta beberapa puluh ribu rupiah dari ibu. Sari merasa sangat tidak nyaman. Seringkali teman kerja mengajak makan siang, Sari tidak berani ikut karena di kantong tidak ada uang 50 ribu rupiah pun. Sari sudah hampir 30 tahun, Bu. Sari juga butuh punya otonomi sendiri. Ibu Hartini bangkit berdiri, menunjuk lurus ke wajahku dengan jari yang dihiasi cincin emas berkilauan. Suaranya bergetar karena marah. Diam kamu. Kamu sedang menghitung jasa, ya? Jadi menantu tapi perhitungan sekali setiap rupiah dengan ibu mertua? Budi, kamu lihat istrimu ini bicara pada ibunya seperti itu. Benar-benar menantu egois, tidak tahu memikirkan keluarga, hanya memikirkan diri sendiri. Aku menoleh ke arah Budi, berharap ia akan mengatakan sesuatu yang adil. Bahkan satu kalimat saja untuk meredakan ketegangan. Tapi sebagai balasan dari tatapan memohonku, Budi hanya menunduk makan dengan cepat, lalu berdiri, mengambil tasnya, dan langsung menyalakan motornya keluar gang, tanpa menoleh sedikit pun. Sifat pengecut dari pria yang telah menjadi suamiku selama 4 tahun itu telah menghantam sisa harapan terakhirku. Hatiku menjadi dingin, air mata mengalir tanpa suara di pipiku, jatuh ke dalam mangkuk bubur yang sudah dingin sejak tadi. Aku termangu di dapur setelah semua orang pergi. Aku memandangi tumpukan piring kotor di wastafel, pikiranku berputar dengan kenangan hari-hari pertama aku melangkah ke rumah ini. 4 tahun lalu, aku adalah seorang gadis desa yang lugu, membawa begitu banyak mimpi dan harapan tentang sebuah keluarga yang bahagia saat menikah dengan Budi. Di hari pernikahan, aku bersinar dalam balutan kebaya merah. Kukira hidupku akan memasuki babak baru yang lebih hangat dan damai, tapi kenyataannya lebih kejam dari yang bisa kubayangkan. Tepat keesokan paginya setelah pernikahan, saat aku bahkan belum terbiasa dengan tata letak di rumah baru, Ibu Hartini memanggilku ke ruang tamu. Di atas meja kayu jati yang mewah, ia sudah menyiapkan secangkir teh panas dan memulai pembicaraan yang baru ku ketahui kemudian, adalah sebuah perangkap halus yang telah disiapkan sebelumnya. Ibu Hartini menatapku dengan tatapan lembut yang palsu, suaranya manis. Sari, kamu baru jadi menantu di sini. Ibu sudah menganggapmu seperti anak sendiri, jadi ibu bicara jujur. Kalian berdua baru menikah, pengalaman hidup belum ada, pegang uang sendiri hanya akan boros untuk hal-hal tidak penting. Ibu ini orang tua, sudah biasa memegang kunci keuangan. Kamu serahkan saja kartu ATM gajimu pada ibu untuk disimpan. Setiap bulan butuh belanja apa, bilang saja sama ibu, nanti ibu kasih. Ibu kumpulkan uangnya untuk kalian berdua, nanti kalau mau beli tanah sendiri atau punya anak, sudah ada simpanan. Tidak perlu pusing-pusing cari pinjaman kemana-mana. Saat itu, aku terlalu naif dan sungkan. Kupikir apa yang dikatakan ibu mertuaku itu juga demi kebaikan kami. Terlebih lagi, aku ingin membuktikan diri sebagai menantu yang penurut, tidak serakah akan uang, demi menjaga keharmonisan keluarga. Tanpa ragu, aku mengeluarkan kartu ATM yang baru saja dibuat oleh perusahaan dan dengan tulus memberikannya kepada beliau, bahkan dengan hati-hati menuliskan kata sandinya di secarik kertas kecil. Itulah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kartu itu telah berubah menjadi belenggu ekonomi yang kokoh, mengikat hidupku pada kendali kejam Ibu Hartini. Sejak menyerahkan kartu itu, hidupku tidak berbeda dengan seorang pekerja tanpa upah. Setiap bulan, saat ponsel berbunyi notifikasi pesan gaji masuk, hatiku kembali sesak. Memikirkan uang hasil keringatku itu akan segera ditarik oleh tangan lain. Untuk mendapatkan uang belanja harian, aku harus belajar menundukkan kepala dan menahan malu. Setiap pagi, sebelum pergi ke pasar, aku harus berdiri di depan pintu kamar Ibu Hartini, mengetuk pelan, lalu dengan ragu-ragu meminta uang belanja. Bu, hari ini Sari mau ke pasar beli iga sama kangkung. Minta uang 100 ribu ya, Bu. Ibu Hartini akan melirikku tajam, lalu membuka dompetnya yang tebal, menarik 2 lembar uang pecahan kecil sambil mengomel. Ke pasar kok sampai 100 ribu. Zaman sekarang belanja itu harus hemat. Buat apa beli iga mahal-mahal? Beli saja tetelan sedikit lalu dicincang buat sayur sup sudah cukup. Pegang ini, belanjanya yang benar. Kurang lebihnya gimana? Malam nanti struknya harus kamu kasih lihat ke ibu ya. Ada hari-hari saat hujan deras, ban motorku kempes di tengah jalan. Di dompet tak ada sepeser pun uang receh untuk menambal ban. Aku harus menuntun motor berkilo-kilometer di bawah guyuran hujan, air mata bercampur dengan air hujan yang asin.
Di saat-saat seperti itu, aku hanya bisa menyalahkan diri sendiri, mengapa begitu lemah, mengapa membiarkan diriku jatuh ke dalam situasi yang begitu menyedihkan. Aku menjadi menantu, bukan menjadi budak. Namun, bahkan hak untuk membelanjakan uang hasil jerih payahku sendiri pun aku tidak punya. Aku sudah mencoba berbagi dengan Budi, berharap ia bisa membantuku bicara pada ibunya. Tapi setiap kali, Budi hanya menepisnya dengan sikap acuh tak acuh dan tidak bertanggung jawab. Kamu ini ada-ada saja. Ibu pegang uangnya memangnya hilang kemana? Ibu kan menabung untuk masa depan kita, bukan ibu yang pakai. Kenapa kamu ngomel terus? Aku ini kerja capek. Jangan bawa-bawa masalah sepele ini bikin aku tambah pusing. Budi tidak mengerti, atau sengaja tidak mau mengerti, bahwa sikap diam dan kelemahannya adalah kaki tangan yang membantu penindasan ibunya. Ia hidup dalam lindungan ibunya, tidak perlu memikirkan uang, sehingga ia menganggap pengorbananku sebagai hal yang wajar. Belenggu ekonomi itu telah mencengkeramku selama 4 tahun yang panjang, mengubah seorang gadis yang energik dan percaya diri menjadi seorang wanita yang layu dan pendiam, selalu hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah yang tak terlihat. Aku bangkit, mulai membereskan tumpukan piring, mencoba menghalau kenangan pahit itu. Tapi semakin ku coba lupakan, kenyataan pahit itu semakin jelas di depan mata. Aku tidak bisa melupakan hari ketika aku menemukan kemana sebenarnya uang hasil keringatku pergi. Itu adalah suatu malam, lebih dari setahun yang lalu, saat aku baru saja menyelesaikan lembur malam di perusahaan dan pulang hampir pukul 11 malam. Rumah itu gelap gulita dan sunyi, hanya ada cahaya samar yang keluar dari celah pintu ruang tamu. Aku perlahan memasukkan motor ke halaman, tidak ingin membangunkan semua orang. Begitu sampai di depan pintu, aku mendengar bisik-bisik antara Ibu Hartini dan Rian. Penasaran bercampur sedikit cemas, aku diam-diam bersembunyi di balik pintu besar untuk mendengarkan. Suara Rian merengek manja. Bu, kan Rian sudah bilang, Rian butuh ganti motor baru. Si Siska itu selalu ngejek Rian pakai motor butut ini, katanya kampungan, jadi dia nggak mau diajak jalan lagi. Ibu lihat di rekening sisa berapa, tarik uangnya buat beliin Rian motor matic baru. Rian sudah lama suka sama motor itu. Terdengar tawa kecil Ibu Hartini, suaranya penuh kasih sayang. Iya. Ibu tahu. Aduh. Punya anak bungsu satu-satunya kok bikin ibu khawatir terus. Uang di rekening Bakyumu bulan ini lumayan banyak. Beberapa bulan ini dia lembur terus, jadi gajinya lebih tinggi. Besok ibu ke ATM, tarik semua, terus ibu antar kamu ke dealer pilih motor. Tenang saja, ibu nggak akan biarkan kamu kalah dari teman-temanmu. Mendengar itu, seluruh tubuhku lemas, kedua kakiku seolah tak sanggup berdiri. Pikiranku berputar, dadaku sesak seolah ada yang mencekik. Uang lembur malamku, uang hasil keringat dan air mataku, malam-malam saat aku menahan lapar demi mengejar target pekerjaan, hari-hari saat kepalaku pusing karena tekanan target penjualan. Semua pengorbanan itu bukan untuk menabung demi masa depanku dan Budi, melainkan untuk membiayai kemalasan dan gaya hidup foya-foya adik iparku yang pemalas dan pacarnya yang materialistis. Rian adalah seorang pengangguran, kerjaannya hanya nongkrong dengan teman-temannya dan membuat onar. Namun, Ibu Hartini menganggapnya seperti harta karun, memanjakannya tanpa syarat dengan uang hasil jerih payahku. Ia membelikannya motor matic mahal, ponsel model terbaru, bahkan memberinya uang saku untuk mengajak pacarnya yang bernama Siska berlibur dan membeli barang-barang bermerek untuk pamer. Sementara aku, orang yang menghasilkan uang itu, harus berhemat setiap rupiah, tidak berani membeli sepotong baju baru untuk diriku sendiri. Kalung emasku saat pernikahan juga disita oleh Ibu Hartini dengan alasan disimpan biar aman. Aku masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat pasi. Melihatku, Ibu Hartini sedikit terkejut, tapi segera kembali ke sikap tenang dan dingin seperti biasanya. Rian malah dengan angkuh membuang muka, menganggap kehadiranku sebagai pengganggu kesenangan mereka. Aku menatap lurus ke mata Ibu Hartini, suaraku bergetar karena marah. Bu, kenapa Ibu bisa pakai uang gaji Sari untuk beli motor buat Rian? Itu uang hasil kerja keras Sari sampai malam. Katanya Ibu simpan untuk masa depan Sari dan Mas Budi. Ibu Hartini sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau kebingungan. Ia berdiri, melipat tangan di depan dada, suaranya menantang. Bicaramu yang sopan ya. Uang yang kamu kasih ke ibu itu ya, uang rumah ini. Ibu ini orang tuanya, punya hak mengatur pengeluaran supaya pas. Rian itu adik suamimu, dia pakai motor yang layak kan kamu juga ikut bangga, apa ruginya buatmu sampai kamu harus iri? Jadi menantu kok egois sekali, sedikit uang saja perhitungan sama adik ipar. Mas Budi juga kerja dapat uang, kenapa kamu tidak tanya dia, malah menyalahkan ibu? Aku menoleh pada Budi, yang saat itu baru saja turun dari lantai atas. Ia melihat pemandangan itu, lalu mendesah panjang dan mengucapkan kalimat yang dingin.
Sudahlah Sari, jangan bikin ribut lagi. Uang beberapa rupiah saja kok kamu besar-besarkan. Ibu pakai uang untuk apa? Beliau punya perhitungannya sendiri. Kamu jadi menantu harusnya bisa memikirkan keluarga suami. Kenapa selalu hanya memikirkan diri sendiri? Ucapan Budi seperti seember air es yang disiramkan langsung ke hatiku, memadamkan sisa kehangatan terakhir dari ikatan pernikahan kami. Aku memandangi ketiga orang yang berdiri di hadapanku, merasa mereka seperti parasit yang menempel padaku, menyedot setiap tetes darah dan keringatku untuk memuaskan keegoisan dan keserakahan mereka. Sejak saat itu, aku mengerti bahwa rumah ini bukanlah sebuah rumah. Ini adalah sebuah sangkar gelap, dan aku harus mencari cara untuk keluar darinya sebelum ditelan sepenuhnya. Ada luka yang tidak berdarah namun membuat orang merasakan sakit hingga ke dasar hati, dan ada keheningan yang lebih menakutkan dari ribuan makian dan hinaan. Di ruang makan yang luas di rumah 3 lantai itu, teriakan Ibu Hartini masih berdengung di telingaku. Jari yang dihiasi cincin emas berkilauan itu menunjuk lurus ke wajahku seperti sebuah tuduhan paling mengerikan. Aku tidak menatapnya. Aku juga tidak menatap Rian, adik ipar yang tersenyum menang dan sinis di sudut meja. Satu-satunya arah pandanganku saat itu, satu-satunya fokus di mataku yang mulai kabur karena air mata, adalah Budi. Budi duduk di sana, tepat di sampingku. Jarak antara kami tidak lebih dari 1 jengkal, tapi aku merasa seolah ada jurang ribuan meter yang memisahkan kami. Ia menundukkan wajahnya ke mangkuk bubur ayam yang sudah dingin. Sumpit di tangannya mengambil sepotong tahu goreng, membawanya ke mulut, dan mengunyahnya dengan tergesa-gesa dan berat, seolah sedang mencoba menelan rasa malunya sendiri. Aku menatap lekat pada bahunya yang sedikit bergetar. Bahu itu, 4 tahun lalu, pernah kupikir akan menjadi sandaran terkuat dalam hidupku. Bahu itu pernah kupeluk di malam-malam musim hujan yang dingin di kamar kos kecil kami saat kami masih merintis hidup dari nol. Namun sekarang, di hadapan kezaliman ibunya, di hadapan ketidakadilan yang dialami istrinya sendiri, bahu itu malah meringkuk, pengecut dan dingin hingga menakutkan. Aku menggoyangkan lengannya pelan, suaraku sudah hilang, hanya tersisa bisikan serak di antara isak tangis. Mas Budi, katakan sesuatu yang adil. Mas tahu kan betapa kerasnya aku bekerja setiap bulan. Mas juga tahu aku tidak pernah boros sepeser pun untuk diriku sendiri. Bicaralah pada ibu, bantu aku. Aku hanya ingin meminta kembali kartu gajiku untuk mengurus keperluan kita berdua. Budi berhenti sejenak. Aku bisa melihat dengan jelas otot-otot wajahnya menegang, kedua tangannya mengepal erat pada sumpit kayu, tapi ia tetap tidak mengangkat kepalanya. Ia menghindari tatapan memohonku seolah menghindari wabah penyakit. Suara Ibu Hartini kembali melengking. Budi, kamu bisu ya? Lihat istrimu itu sedang menekan ibumu seperti apa? Dia merasa punya uang beberapa rupiah hasil kerjanya, lalu pulang ke sini mau bikin aturan, mau mengelola keuangan, mau jadi penguasa di rumah ini. Kalau kamu tidak bisa mendidiknya, biar ibu yang mendidiknya. Barulah saat itu Budi perlahan-lahan meletakkan mangkuk dan sumpitnya di atas meja. Suara pelan itu bagiku saat itu seperti guntur yang menyambar di telinga. Aku menahan napas, menunggu sebuah kalimat, bahkan hanya satu kalimat netral untuk meredakan situasi. Namun, kalimat yang keluar dari mulut pria yang pernah kucintai lebih dari hidupku sendiri itu adalah seember air dingin yang disiramkan langsung ke hatiku. Sudahlah, Sari. Lagi tenang-tenang begini, kenapa kamu tiba-tiba bahas masalah kartu gaji segala, bikin ibu marah. Ibu pegang uang kan untuk kita berdua, ibu tidak mengambil sepeser pun uangmu, kenapa kamu harus perhitungan begitu? Kamu jadi menantu, bicara sama ibu seperti itu tidak boleh. Aku sudah capek kerja seharian. Jangan bawa-bawa masalah sepele ini bikin aku tambah pusing. Selesai berkata, tanpa menungguku bereaksi, Budi bangkit berdiri. Ia buru-buru mengambil tas selempangnya yang tergantung di dinding, menyalakan motornya di luar dengan suara mesin yang menderu tergesa-gesa. Suara rantai motor bergesekan terdengar keras, punggungnya menghilang di balik gerbang besi tanpa sekalipun menoleh ke belakang, meninggalkan istrinya yang berdiri sendirian di tengah badai keluarga. Sifat pengecut Budi bukanlah hal baru bagiku, tapi kali ini rasanya seperti tusukan pisau yang fatal, menghunjam tepat ke sisa harapan terakhir di hatiku. Aku berdiri kaku di tengah dapur, air mata panas terus mengalir membasahi mangkuk bubur yang sudah mengental dan dingin. Aku bertanya pada diriku sendiri, untuk apa aku berkorban selama 4 tahun ini? Aku telah menahan diri, bekerja keras, bangun pagi-pagi, bahkan mengabaikan harga diriku sebagai manusia. Untuk apa? Ketika satu-satunya pria yang bertanggung jawab melindungiku, justru memilih untuk berbalik badan dengan cara yang paling kejam. Budi bukanlah orang jahat. Ia tidak berjudi, tidak minum-minum, juga tidak pernah main tangan pada istrinya. Tapi kelemahannya yang selalu berlindung di balik ketiak ibunya lebih kejam dari kekerasan fisik.
Ia memilih diam untuk mendapatkan kedamaian palsu bagi dirinya sendiri. Ia membiarkanku sendirian menghadapi kata-kata pedas, eksploitasi ekonomi yang halus dari ibunya. Setiap kali aku menangis sedih di kamar, ia hanya akan mengucapkan kalimat yang sama, "Ibu sudah tua, buat apa kamu permasalahkan? Mengalah sedikit biar rumah tangga adem." Sikap mengalahku itulah yang telah memupuk keserakahan Ibu Hartini. Dan sikap mengalah itu pula lah yang telah mengubah Budi menjadi kaki tangan tak terlihat, yang menyedot masa mudaku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku memandangi tumpukan piring kotor di wastafel, memandangi rumah 3 lantai yang megah tapi dingin seperti sebuah makam kuno. Suara tawarian dari ruang tamu terdengar memekakan telinga. Hatiku tiba-tiba menjadi dingin, begitu dingin, hingga terasa aneh. Aku tidak menangis lagi. Tanganku yang gemetar menghapus sisa air mata di pipi. Sebuah keputusan, sebuah gagasan yang telah muncul selama berbulan-bulan, kini terbentuk dengan jelas dan tajam. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus menyelamatkan hidupku sendiri sebelum ditelan sepenuhnya oleh rumah beracun ini. Setelah membersihkan meja makan, aku diam-diam naik ke lantai 2, tempat kamar tidurku dan Budi berada. Melewati ruang tamu, aku melihat Ibu Hartini duduk di sofa kayu jati, tangannya memegang kipas kertas yang dikibaskan pelan meskipun cuaca masih sejuk. Matanya setengah terpejam dengan ekspresi puas seorang pemenang dalam pertarungan kekuasaan keluarga. Melihatku lewat, ia mendengus keras, memalingkan wajahnya seolah melihat sesuatu yang sangat kotor. Aku tidak berkata apa-apa, melangkah perlahan menaiki tangga, hatiku terasa ringan seolah baru saja melepaskan beban ribuan ton yang selama ini menekan pundakku. Aku masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di tepi tempat tidur. Kamar seluas kurang dari 20 meter persegi ini menyimpan begitu banyak kenangan pahit selama 4 tahun menjadi menantu. Aku membuka lemari pakaian, melihat pakaian-pakaian sederhanaku yang usang terlipat rapi di satu sudut lemari, sangat kontras dengan kemeja-kemeja bermerek mahal milik Budi yang tergantung rapi di bagian tengah. Aku tersenyum tipis, senyum pahit untuk kebodohanku sendiri. Aku telah merawat suamiku dengan sangat teliti, menahan lapar dan menahan diri tidak membeli baju baru, agar ia bisa tampil necis dan rapi saat keluar rumah. Hanya untuk menerima pengabaian tanpa ampun di saat aku paling membutuhkannya. Aku mengambil surat gugatan cerai yang sudah kutulis sejak seminggu yang lalu dari laci meja rias. Tulisan tanganku gemetar namun jelas dan tegas. Budi telah menandatangani surat ini 3 hari yang lalu saat pertengkaran hebat kami, ketika ia dengan marah berkata bahwa jika aku merasa hidup di sini terlalu menyesakan, tanda tangani saja suratnya lalu enyah dari sini. Saat itu ia hanya berbicara dalam kemarahan, dan berpikir bahwa seorang menantu dari desa yang tidak punya sandaran sepertiku tidak akan pernah berani meninggalkan pernikahan ini. Tapi ia salah. Harga diriku, meskipun telah diinjak-injak selama 4 tahun, tidak pernah hancur. Aku memegang surat itu di tangan, membuka pintu kamar, dan turun ke bawah. Ibu Hartini saat itu sedang bersiap-siap mengganti pakaian untuk pergi pengajian dengan ibu-ibu di majelis taklim. Aku berdiri di anak tangga terakhir, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu memanggilnya. "Bu, ada yang ingin Sari sampaikan untuk terakhir kalinya." Ibu Hartini berhenti, merapikan gamis beludrunya, lalu berbalik menatapku dengan tatapan tajam, suaranya penuh kekesalan. "Ada apa lagi? Apa kamu belum cukup mengacaukan rumah ini dan masih mau bicara? Sudah kubilang sebentar lagi ibu mau pergi pengajian." Aku mendekati meja teh, meletakkan surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani olehku dan Budi di atas permukaan kayu jati yang licin. Aku menatap lurus ke matanya, tidak ada lagi rasa takut atau malu seperti menantu lugu dahulu. Suaraku tenang dan jelas setiap katanya. "Sore ini, tepat jam 2, saya dan Mas Budi akan ke pengadilan negeri untuk mengajukan surat dan menerima putusan cerai atas kesepakatan bersama. Saya memberitahu ibu agar ibu tahu lebih dulu." Ibu Hartini tertegun mendengarnya. Matanya terbelalak karena terkejut. Lalu wajahnya langsung berubah merah bata karena marah. Ia mengambil surat gugatan cerai itu, membacanya sekilas, lalu melemparkannya dengan keras ke meja. Ia tertawa keras dengan nada mengejek, suaranya yang melengking bergema di seluruh rumah. "Ya ampun, hebat sekali gayamu. Kamu mengancam siapa, Sari? Kamu pikir bisa menggunakan trik cerai ini untuk mengancamku, untuk mendapatkan kembali kartu gajimu, kan? Aku sudah hidup sampai setua ini, orang sepertimu sudah banyak kutemui. Kamu pikir setelah keluar dari rumah ini kamu bisa hidup? Dasar menantu egois yang tidak memikirkan keluarga. Jadi menantu 4 tahun tidak bisa memberikan satu anak pun untuk keluarga Darmawan, sekarang malah berani-beraninya sok-sokan minta cerai." Aku tetap berdiri diam mendengarkan hinaan ibu mertuaku, hatiku tidak lagi merasa sakit seperti sebelumnya. Sepertinya ketika rasa sakit telah melampaui batas ketahanan, seseorang akan menjadi kebal terhadap luka. Aku dengan lembut memotong perkataannya. "Saya tidak mengancam siapapun, Bu.
Ini adalah keputusan terakhir saya dan Mas Budi. Saya sudah cukup menderita selama 4 tahun ini. Saya menjadi menantu, bukan menjadi budak tanpa bayaran untuk membiayai kemalasan orang lain. Ibu Hartini sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia menunjuk wajahku, suaranya serak karena murka. Ah, jadi begitu. Pantas saja belakangan ini kamu berontak minta kartu gaji, pantas saja kamu buru-buru mau pergi. Aku mengerti sekarang. Pasti kamu punya selingkuhan di luar sana, kan? Kamu punya pria lain yang membiayaimu makanya kamu berani bicara cerai denganku. Dasar perempuan murahan, perempuan desa yang mau naik kelas sepertimu, jadi menantu di rumahku ini benar-benar sebuah penghinaan bagi keluarga kami. Hari ini kamu keluar dari rumah ini, jangan harap bisa membawa apapun. Kartu gajimu akan kusita sebagai ganti rugi kehormatan anakku dan biaya makan selama 4 tahun kamu numpang di rumah ini. Mendengar tuduhan kotor dan jahat dari ibu mertuaku, aku tersenyum tipis. Senyum jijik untuk keserakahannya yang tak terbatas. Aku tidak mau berdebat atau membela diri lagi. Karena aku tahu, bagi orang yang sudah kehilangan hati nurani seperti Ibu Hartini, semua penjelasan sia-sia. Aku berbalik badan dan naik ke atas. Suara makian pedasnya terus mengejarku, bergema di ruang pengap rumah beracun itu. Aku masuk ke kamar tidur, mengunci pintu rapat-rapat, lalu merosot ke lantai. Saat ini, ketika hanya ada diriku sendiri di ruang sunyi, air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya mulai mengalir. Aku menangis bukan karena menyesali pernikahan ini, juga bukan karena takut pada makian Ibu Hartini. Aku menangis untuk 4 tahun masa muda terindah dalam hidupku yang telah terkubur dalam kesabaran yang sia-sia. Tepat pada saat itu, ponsel jadul di saku sweaterku bergetar. Layar menunjukkan nama Ratna, sahabatku sejak kuliah. Aku buru-buru menghapus air mata, berdaham sedikit agar suaraku terdengar normal, lalu menekan tombol jawab. Halo Ratna, aku di sini. Di seberang sana, suara Ratna yang hangat dan cemas langsung terdengar. Sari, kamu lagi apa? Suaramu kok aneh? Kamu habis nangis ya? Keluarga suamimu bikin ulah lagi ya? Mendengar suara akrab dari satu-satunya teman yang selalu ada di sisiku selama masa-masa sulit, semua kekuatan dan kepura-puraanku runtuh. Aku menangis terseduh-seduh, tidak bisa menyembunyikannya lagi. Ratna, aku sudah memutuskan. Sore ini aku dan Budi akan ke pengadilan untuk menandatangani surat cerai. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini 1 hari pun lagi. Ratna terdiam beberapa detik di seberang sana. Sepertinya ia sedang mencoba mencerna informasi mengejutkan ini. Lalu suaranya menjadi lebih tegas dan kuat dari sebelumnya. Sari, dengarkan aku. Kamu sudah cukup menangis. Aku sepenuhnya mendukung keputusanmu. 4 tahun kamu menderita seperti itu sudah lebih dari cukup untuk seumur hidup. Kamu tidak perlu takut atau menyesal. Kamu adalah gadis yang baik, mandiri, dan pekerja keras. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang 1000 kali lebih bebas dan bahagia. Sore ini jam berapa ke pengadilan? Aku akan izin kerja untuk menjemputmu. Aku menjawab dengan suara serak. Tepat jam 2 sore nanti. Rat, aku sudah tanda tangan suratnya. Budi juga sudah. Sore ini hanya ke pengadilan untuk menerima putusan cerai. Ratna berkata dengan tegas. Baik, jam 1:30 aku akan ada di ujung gang rumahmu. Kamu kemasi saja barang-barang pribadimu. Apapun yang menjadi milikmu, bawa semua. Jangan tinggalkan 1 jarum atau benang pun untuk mereka. Aku sudah siapkan 1 kamar kecil di rumahku. Kamu bisa tinggal denganku selama yang kamu mau. Kita akan mulai dari awal bersama-sama. Panggilan dari Ratna seperti aliran air sejuk yang menyirami jiwaku yang kering kerontang, memberiku kekuatan besar untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Aku mematikan telepon, hatiku dipenuhi rasa terima kasih kepada sahabatku itu. Aku bangkit, mulai menarik koper kain tua dari bawah tempat tidur untuk bersiap-siap mengemasi barang-barangku. Saat aku sedang membuka lemari untuk melipat pakaian, tiba-tiba aku mendengar suara ramai dari ruang tamu di bawah. Suara Ibu Hartini, suara Rian, dan juga suara seorang gadis yang centil dan manja yang sangat kukenal. Aku diam-diam melangkah ke koridor, berdiri di balik pagar tangga untuk mengintip ke bawah. Itu adalah Siska, pacar Rian yang suka pamer dan materialistis. Hari ini Siska mengenakan gaun mini yang trendy, riasannya menor. Ia sedang bergelayut manja di lengan Rian saat masuk ke rumah. Mulutnya tak henti-hentinya tersenyum. Suara Rian merengek kepada Ibu Hartini. Bu, hari ini Rian bawa Siska main ke rumah. Ibu kan sudah janji siang ini mau ajak kami ke toko emas beli perlengkapan nikah. Keluarga Siska itu sangat mementingkan adat, Bu. Kalau ibu tidak belikan dia set perhiasan kawin yang layak, keluarganya tidak akan setuju kami menikah. Ibu Hartini tertawa kecil, suaranya penuh kasih sayang. Iya. Iya. Ibu sudah janji sama anak bungsu ibu, pasti ibu lakukan. Kalian tenang saja,
siang ini ibu akan ajak kalian berdua dan juga ibunya Siska ke toko emas terbesar di pusat kota. Ibu akan belikan Siska satu set perhiasan kawin yang mewah, lengkap dengan kalung emas, gelang, dan cincin kawin, biar keluarga perempuan tidak bisa meremehkan keluarga kita. Siska mendengar itu langsung bersorak gembira. Ia berlari memeluk lengan Ibu Hartini. Wah, calon ibu mertuaku baik sekali. Terima kasih banyak ya Bu. Tapi Bu, set perhiasan kawin itu mahal loh. Katanya set yang paling bagus di toko emas itu harganya bisa sampai 50 juta rupiah. Apa tidak terlalu membebani keluarga kita, Bu? Ibu Hartini melambaikan tangan, wajahnya menunjukkan kebanggaan dan kepuasan. Tenang saja. Jangankan puluhan juta, ratusan juta pun ibu bisa sediakan untuk anak ibu. Uang yang ibu pegang di rekening masih banyak. Itu uang gaji, uang lembur Mbak Yumu. Dia menabung bertahun-tahun. Dia jadi menantu di rumah ini, ya uangnya juga uang rumah ini. Siang ini ibu bawa kartu gajinya, tinggal gesek saja. Kalian berdua bebas pilih set yang paling bagus dan paling mahal. Aku berdiri di lantai atas, mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Hartini, seluruh tubuhku kaku, dadaku sesak, kedua tanganku mencengkeram erat pagar tangga hingga buku-buku jariku memutih, kebenaran yang pahit dan kejam sekali lagi terungkap di depan mataku dengan cara yang paling telanjang. Uang hasil keringat dan air mataku, malam-malam saat aku menahan lapar demi mengejar target pekerjaan, hari-hari saat kepalaku pusing karena tekanan target penjualan. Semua pengorbanan itu bukan untuk menabung demi masa depanku dan budi, melainkan untuk Ibu Hartini bawa membeli emas kawin mewah untuk putra bungsunya yang pemalas dan calon menantunya yang materialistis. Lebih dari 200 juta rupiah tabunganku selama 4 tahun. Uang yang sepadan dengan hari-hari kerja kerasku hingga kelelahan. Kini, uang itu terancam dirampas habis-habisan oleh Ibu Hartini tepat di depan mataku. Rasa amarah yang luar biasa membuncah di dalam hatiku. Aku tidak bisa diam saja membiarkan mereka menginjak-injak dan merampok hasil kerjaku begitu mudah. Aku kembali ke kamar tidur, mengunci pintu rapat-rapat. Mataku menyala dengan api ketegasan. Aku memutuskan harus bertindak sekarang juga untuk merebut kembali apa yang menjadi hakku. Aku terpaku di sudut tangga yang gelap. Hawa dingin dari pegangan tangga kayu merambat melalui telapak tanganku, lalu menjalar ke jantung, terasa dingin menusuk. Di bawah, suara tawa dan obrolan Ibu Hartini, Rian, dan calon menantunya Siska masih terdengar teratur, terdengar riang dan hangat seperti keluarga yang benar-benar bahagia. Namun bagiku, suara-suara itu seperti palu godam yang terus-menerus menghantam dadaku, mencekik setiap napas lemah dari seorang wanita yang telah mengorbankan seluruh masa mudanya untuk melayani rumah ini. 50 juta rupiah untuk satu set perhiasan kawin. Itulah angka yang dengan lantang dinyatakan Ibu Hartini akan ia tarik dari kartu gajiku untuk digesek siang ini. Aku berdiri di sana, kedua rahangku mengatup rapat untuk menahan diri agar tidak menangis terseduh-seduh. Dadaku naik turun mengikuti irama napas yang terengah-engah dan sakit. 4 tahun sudah, aku hidup di rumah ini seperti hantu pendiam, menahan lapar dan tidak berani membeli baju baru bahkan saat lebaran. Sweater yang kupakai sekarang pun benangnya sudah usang di kedua siku. Satu-satunya celana jeans yang kupakai kerja setiap hari juga sudah pudar warnanya. Setiap kali melihat rekan kerja di kantor mengenakan gaun-gaun indah, aku hanya bisa menundukkan kepala, menyembunyikan rasa minderku dengan senyum paksa, menenangkan diri bahwa selama suami dan keluarga baik-baik saja, selama bisa menabung untuk masa depan kami berdua, pengorbananku sepadan. Tapi ternyata semua itu hanyalah sebuah tipuan licik. Sebuah perangkap ekonomi yang telah dipasang Ibu Hartini sejak hari pertama aku menjadi menantunya. Dan suamiku sendiri adalah kaki tangan yang paling efektif. Aku teringat hari pernikahanku 4 tahun lalu. Orang tuaku di desa miskin, sepanjang tahun membanting tulang di sawah, menabung sedikit demi sedikit hanya untuk bisa membelikan putrinya sebuah kalung emas 1 gram, sebagai mahar saat menikah. Keesokan paginya setelah pernikahan, saat aku masih belum pulih dari kelelahan, Ibu Hartini masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu, lalu dengan santainya mengambil kalung emas itu dari meja riasku. Ia bilang akan menyimpannya di brankas agar aman, karena anak muda kalau pegang barang berharga hanya akan hilang. Saat itu aku masih naif, berpikir ibu mertuaku sangat perhatian, jadi aku menurutinya tanpa sedikit pun curiga. 4 tahun berlalu, aku belum pernah sekalipun melihat kembali kalung emas pemberian orang tuaku. Namun sekarang, Ibu Hartini malah menggunakan uang hasil keringat dan air mataku untuk membeli satu set perhiasan kawin yang puluhan kali lebih mewah demi gengsi calon menantu barunya. Seorang pemalas, materialistis, dan belum pernah menyumbang sepeser pun untuk keluarga ini. Semakin kupikirkan, kemarahan dalam diriku semakin membara seperti ombak yang menggulung. Kemarahan itu membakar habis sisa-sisa kelemahan dan kesabaran terakhir di jiwaku.
Aku melihat tanganku, tangan yang kasar dan kapalan karena membersihkan rumah, karena lembur malam mengetik di keyboard komputer terus-menerus hingga sendi-sendi jariku ngilu setiap kali cuaca berubah. Ini adalah uang hasil jerih payahku, malam-malam saat aku menahan lapar demi mengejar target pekerjaan, hari-hari saat kepalaku pusing, karena tekanan target penjualan dari atasan. Aku tidak bisa terus membiarkan mereka merampasnya begitu saja. Kesabaranku selama ini tidak membuahkan rasa hormat. Itu hanya memupuk keserakahan tak terbatas Ibu Hartini dan sikap parasit Rian dan ibunya. Harga diriku diinjak-injak hingga titik terendah. Tapi justru di saat paling gelap inilah, aku sadar aku harus bangkit sendiri. Jika aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, jika aku terus diam membiarkan mereka mengambil kartu gaji itu dan menggeseknya untuk perhiasan mewah itu, maka hidupku akan selamanya menjadi sebuah tragedi tanpa jalan keluar. Aku hanya akan menjadi alat pencari uang gratis bagi keluarga Darmawan sampai akhir hayat. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara dingin yang masuk ke paru-paru membuatku sadar sepenuhnya. Mataku tidak lagi kabur karena air mata, melainkan menyala dengan api ketegasan yang tajam. Aku perlahan berbalik, diam-diam kembali ke kamar tidurku, menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya dari dalam. Aku harus bertindak sekarang juga, sebelum terlambat. Aku masuk ke kamar tidur, ruangan yang biasa terasa akrab kini tiba-tiba menjadi asing dan menyesakan. Aku duduk merosot di tepi tempat tidur. Kedua tanganku gemetar saat mengambil ponsel jadulku. Layar menunjukkan pukul 11.45 siang. Menurut apa yang kudengar dari ruang tamu, sekitar setengah jam lagi, setelah makan siang, Ibu Hartini bersama Rian dan ibunya Siska akan berangkat ke toko emas besar di pusat kota untuk membeli perhiasan kawin. Aku hanya punya waktu 30 menit untuk menghentikan perampokan terang-terangan ini. Waktu terus berjalan detik demi detik dengan kejam. Jantungku berdebar kencang di dalam dada seolah mau melompat keluar. Aku mulai mencari di laci meja rias, tempat aku menyimpan barang-barang pribadi lamaku sejak masih lajang. Tanganku mengaduk-aduk tumpukan struk listrik, ikat rambut yang sudah melar, dan kartu pos tua. Hingga jariku menyentuh sebuah amplop kertas cokelat yang tepiannya sudah usang. Aku buru-buru menarik amplop itu. Di dalamnya ada kartu tanda penduduk KTP, dan formulir pendaftaran pembukaan rekening bank dari 5 tahun lalu, saat aku baru masuk ke perusahaan garmen tempatku bekerja sekarang. Kertas ini berisi informasi pribadi lengkap, nomor rekening, nomor kartu asli, dan yang terpenting, nomor hotline layanan pelanggan bank yang tercetak di sudut bawah. Aku menatap lekat pada deretan 10 digit nomor hotline itu, telapak tanganku basah oleh keringat hingga hampir membuat ponselku jatuh. Berbagai ketakutan samar muncul di kepalaku. Jika aku memblokir kartu, Ibu Hartini pasti akan mengetahuinya di toko emas. Ia akan murka, kembali ke sini, mengamuk dan memakiku. Budi juga akan menyalahkanku sebagai orang egois, picik, yang mempermalukan keluarganya di depan calon besan. Apakah aku punya cukup kekuatan untuk menghadapi badai yang akan segera menerjangku? Tapi kemudian, bayangan bahu Budi yang gemetar menghindar saat sarapan tadi, senyum puas Ibu Hartini saat memegang kartu gajiku, dan tawa kemenangan Rian kembali muncul dengan jelas. Gambaran-gambaran itu seperti dosis stimulan yang kuat, menghancurkan semua ketakutan dan keraguan di hatiku. Aku tidak bisa mundur lagi. Ini adalah satu-satunya jalan untuk menuntut keadilan bagi diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Jariku menekan satu persatu digit nomor hotline bank di layar ponsel, lalu menekan tombol panggil. Aku mendekatkan ponsel ke telinga, nada tunggu yang teratur berbunyi. Tut, tut. Terasa begitu lama seperti seabad. Aku menahan napas, mataku awas memandang ke arah pintu kamar, telingaku mendengarkan setiap suara kecil dari bawah. Suara Ibu Hartini masih terdengar menyuruh Rian mandi dan ganti baju, suara piring dan sendok dibereskan dari makan siang. Semuanya normal, mereka sama sekali tidak tahu bahwa di kamar lantai 2 ini, menantu yang selama ini mereka anggap lugu dan lemah sedang bersiap melancarkan serangan mematikan pada harga diri mereka. Musik tunggu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara otomatis dari sistem penjawab panggilan. Selamat datang di layanan pelanggan Bank Perdagangan Indonesia. Untuk pemblokiran kartu darurat, tekan 1. Untuk berbicara dengan operator, tekan 2. Tanpa ragu, aku langsung menekan tombol 1 di layar ponsel. Suara sistem melanjutkan, memintaku menunggu untuk terhubung dengan operator. Aku menggenggam erat KTP di tanganku, bersiap untuk pertarungan paling penting dalam hidupku. Pertarungan yang akan menentukan apakah aku bisa membebaskan diriku dari belenggu ekonomi yang kejam ini atau tidak. Setelah beberapa detik menunggu, di seberang sana terdengar suara profesional dan manis dari seorang operator wanita. Selamat siang, dengan Bank Perdagangan Indonesia. Saya Putri, nomor ID 562. Ada yang bisa saya bantu?
Aku berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang, pelan tapi jelas, menghindari suara agar tidak terdengar sampai ke koridor. Selamat siang, Mbak. Saya pemilik rekening. Saya ingin melaporkan kehilangan kartu ATM dan meminta pemblokiran rekening darurat sekarang juga. Suara operator itu langsung menjadi lebih serius dan cepat. Baik, Ibu. Untuk membantu pemblokiran darurat, mohon berikan beberapa informasi untuk verifikasi identitas pemilik rekening. Boleh saya tahu nama lengkap Ibu? Aku menjawab dengan cepat, nama saya Sari Wulandari. Baik, Ibu Sari, mohon berikan tanggal lahir dan nomor KTP yang terdaftar di sistem kami. Aku membaca dengan jelas setiap angka di kartu plastik yang kupegang. Tanggal lahir saya 12 Oktober 1998, nomor KTP saya 03719800-2345. Terdengar suara ketikan keyboard yang teratur dari seberang sana, sepertinya operator sedang mengakses sistem data nasabah. Jantungku berdebar lebih kencang. Setiap ketukan keyboard bagiku saat ini seperti hitungan mundur sebuah bom waktu. Setelah sekitar 10 detik, suara operator terdengar. Baik, informasi pribadi cocok dengan data di sistem kami. Namun, untuk memastikan keamanan absolut akun Ibu, mohon berikan beberapa informasi transaksi terakhir. Apakah akun Ibu terdaftar untuk menerima gaji bulanan dari perusahaan tertentu? Dan berapa jumlah transaksi terakhir Ibu? Ini adalah bagian tersulit. Kartu ini telah dipegang oleh Ibu Hartini selama 4 tahun. Semua transaksi penarikan tunai di ATM dilakukan olehnya. Aku sama sekali tidak memegang kartu. Jadi tidak tahu persis kapan tanggal dan waktu penarikan terakhir. Namun, aku teringat satu detail yang sangat penting. Meskipun Ibu Hartini memegang kartu fisik dan mengubah PIN ATM, nomor telepon yang terdaftar untuk menerima notifikasi SMS banking dan aplikasi mobile banking masih nomor teleponku. Karena Ibu Hartini adalah orang tua yang tidak paham teknologi, ia berpikir hanya dengan memegang kartu plastik di tangan, ia sudah menguasai seluruh uang. Ia tidak pernah meminta untuk mengubah nomor telepon terdaftar karena takut prosedur bank yang merepotkan. Aku buru-buru membuka folder pesan di ponsel, menelusuri pesan transaksi terakhir dari bank untuk mencari informasi, lalu menjawab operator. Berdeham, iya Mbak, rekening saya menerima gaji bulanan dari PT Garmen Sejahtera. Transaksi terakhir adalah pada tanggal 1 bulan ini, rekening menerima gaji sebesar Rp12.500.000, dan setelah itu ada transaksi penarikan tunai Rp5.000 di ATM pada pukul 17.30 tanggal 1. Suara ketikan keyboard di seberang sana terdengar lagi, kali ini lebih cepat dan mendesak. Aku menahan napas, keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku takut sedikit saja informasi yang salah, panggilan akan terputus, dan aku akan kehilangan satu-satunya kesempatan ini. Setelah beberapa saat hening yang menegangkan, suara operator terdengar lega. Baik, informasinya kamalan akurat, Ibu Sari. Sistem kami telah mencatat permintaan Ibu. Sekarang saya akan memproses pemblokiran kartu ATM fisik dan membekukan sementara seluruh saldo di rekening Ibu. Setelah diblokir, semua transaksi penarikan di ATM, transaksi gesek di mesin EDC di toko-toko, atau transaksi transfer melalui aplikasi ponsel, akan sepenuhnya dinonaktifkan. Apakah Ibu sudah mengerti? Aku mengangguk cepat seolah ia ada di depanku. Suaraku bergetar karena emosi. Saya mengerti. Tolong segera lakukan pemblokiran sekarang juga, Mbak. Baik, saya sedang memprosesnya di sistem. Proses pemblokiran akun telah berhasil diselesaikan. Saldo saat ini di rekening Ibu sebesar Rp215.300.000 telah dibekukan dengan aman. Untuk filling, atau membuat kartu baru, mohon datang ke cabang bank terdekat pada jam kerja dengan membawa KTP asli untuk dibantu secara langsung. Mendengar angka Rp215.300.000, dadaku sesak, air mataku tiba-tiba mengalir panas. Itulah tabunganku selama 4 tahun menjadi menantu. Uang yang sepadan dengan malam-malamku membungkuk lembur, dengan semua kepedihan dan penghinaan yang kualami di rumah ini. Kini, uang itu telah aman, di luar jangkauan tangan serakah Ibu Hartini dan Rian. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara serak kepada operator, lalu menutup telepon. Ponsel yang menempel di telingaku sejak tadi sudah panas. Aku bersandar di pintu kamar, perlahan-lahan duduk merosot ke lantai. Hatiku terasa ringan seolah baru saja melepaskan belenggu ribuan ton yang selama ini menekan pundakku. Aku berhasil. Aku telah mengambil langkah pertama untuk merebut kembali hidupku. Sekarang aku hanya perlu mengemasi koper berisi pakaian usangku, melangkah keluar dari gerbang besi itu, dan tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Aku duduk diam di lantai kayu. Detak jantungku yang kencang perlahan kembali normal. Dinginnya lantai yang meresap melalui pakaian mengingatkanku bahwa semua ini bukan lagi mimpi. Aku melihat layar ponsel, pesan dari bank baru saja masuk,
mengkonfirmasi bahwa rekening atas nama Sari Wulandari telah berhasil diblokir sementara. Setiap perubahan saldo, setiap permintaan transaksi melalui kartu fisik atau aplikasi online akan ditolak. Hingga aku, sebagai pemilik sah, datang langsung ke cabang dengan KTP. Rasa lega menyebar ke seluruh tubuhku. Aku menghela napas panjang, sebuah perasaan kebebasan yang selama 4 tahun ini belum pernah kurasakan. Mengingatnya kembali, aku tidak bisa menahan tawa geli atas sikap meremehkan dan ketidaktahuan Ibu Hartini. Wanita yang seumur hidupnya menggunakan kekuasaan dan kelicikan untuk menekan orang lain, namun sama sekali buta terhadap kemajuan teknologi zaman sekarang. Ibu Hartini adalah generasi lama, ia percaya mutlak pada nilai-nilai materi yang bisa dipegang. Baginya, kartu ATM plastik tipis itu adalah kunci serbaguna, kekuatan tertinggi yang menguasai seluruh uang hasil jerih payahku. Ia berpikir sederhana, hanya dengan mengganti PIN ATM, hanya dengan menyimpan kartu itu dengan sangat hati-hati di dalam dompet kulit tebalnya, aku akan selamanya menjadi burung yang sayapnya dipatahkan, tidak akan bisa terbang bebas dari cengkeraman keluarganya. Ia tidak tahu bahwa di era digital ini, kartu plastik itu hanyalah alat perwakilan. Jiwa dari sebuah rekening terletak pada nomor telepon yang terdaftar dan layanan perbankan online yang terhubung langsung dengannya. Saat aku baru masuk kerja di perusahaan garmen, akulah yang mengisi formulir pendaftaran rekening. Nomor telepon pribadiku telah terhubung dengan layanan notifikasi SMS dan kode keamanan OTP. Ketika Ibu Hartini memaksaku menyerahkan kartu, ia hanya menanyakan PIN, tanpa sedikit pun peduli untuk mengubah informasi kontak yang terdaftar di bank. Sebagian karena ia takut dengan prosedur administrasi yang merepotkan di bank, sebagian besar karena kesombongannya. Ia pikir seorang menantu desa yang lugu dan penurut sepertiku tidak akan pernah berani macam-macam di belakangnya. Sikap meremehkan Ibu Hartini, ditambah dengan kemalasan Rian yang terbiasa hidup enak dan sikap acuh tak acuh budi, secara tidak sengaja telah memberiku jalan keluar yang sempurna di saat paling genting. Aku mengelus layar ponsel lamaku, dalam hati berterima kasih pada hari-hari di mana aku bersikeras mempertahankan nomor ini meskipun Ibu Hartini sering mengomel menyuruh ganti ke kartu prabayar murah. Jika hari itu aku menuruti perkataannya, hari ini aku pasti sudah benar-benar kehilangan segalanya, tidak ada harapan sedikit pun untuk menuntut keadilan bagi diriku sendiri. Ponselku bergetar, pesan notifikasi kode OTP untuk konfirmasi pemblokiran kartu masuk. Aku segera memasukkan deretan angka itu ke sistem sesuai panduan otomatis dari operator untuk menyelesaikan langkah terakhir. Terdengar bunyi bip pelan, layar menampilkan status rekening diblokir sementara atas permintaan nasabah. Aku tersenyum. Senyum yang bukan kemenangan, hanya kepahitan atas sebuah hubungan keluarga yang telah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi. Mulai sekarang, kartu ATM di dompet Ibu Hartini hanyalah sepotong plastik tak bernyawa, tidak bisa lagi membantunya memamerkan gengsi palsu, juga tidak bisa lagi membantu Rian, dan ibunya melanjutkan pesta pora dengan keringat dan air mataku. Aku berdiri, memasukkan ponsel ke saku. Aku melangkah ke jendela, memandang ke halaman kecil di bawah. Hari sudah beranjak siang, matahari yang hangat menyinari dedaunan pohon tua. Angin bertiup sepoi-sepoi membawa hawa sejuk akhir musim hujan. Aku tahu, sebentar lagi, saat taksi yang membawa Ibu Hartini, Rian, dan Siska berhenti di depan toko emas besar di pusat kota, badai di hati mereka akan resmi dimulai. Tapi saat itu, aku sudah tidak lagi di sini untuk menahan makian mereka. Aku akan pergi jauh dari rumah yang telah memenjarakan masa mudaku selama 4 tahun ini. Pukul 12.00 siang, rumah 3 lantai keluarga Darmawan tiba-tiba menjadi ramai dengan kedatangan Siska dan ibunya. Suara sapaan dan tawa basa-basi terdengar dari ruang tamu, bergema hingga ke kamarku di lantai 2. Aku mengintip dari balik pintu kayu. Ibu Hartini hari ini mengenakan gamis beludru merah marun yang mewah, lehernya dihiasi kalung mutiara imitasi yang berkilauan, wajahnya dirias tebal dengan senyum cerah, penuh kepuasan seorang calon ibu mertua kaya raya. Rian rambutnya ditata dengan gel mengkilap, mengenakan kemeja putih bermerek yang dibeli dengan uang gajiku. Ia sibuk berjalan di samping Siska, yang terus-menerus bermanja-manja di lengan Ibu Hartini, seolah mereka sudah sangat akrab. Ibu Siska, seorang wanita parubaya dengan mata tajam dan penuh perhitungan, terus-menerus memandang sekeliling ruang tamu yang luas dengan tatapan menilai. Ia tak henti-hentinya memuji status keluarga Ibu Hartini, memuji Rian sebagai pria beruntung yang memiliki ibu perhatian dan pengertian, yang menyiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan. Pujian-pujian manis itu seperti madu yang dituangkan ke telinga Ibu Hartini, membuat kebanggaan dan gengsinya melambung tinggi. Ia dengan lantang menyatakan pada calon besannya, "Ibu tenang saja, keluarga kami memang bukan konglomerat, tapi untuk urusan pernikahan Rian, saya tidak akan membiarkannya kalah dari siapapun di kota ini. Sebentar lagi saya akan antar anak-anak dan ibu ke toko emas terbesar di pusat kota."
Ibu pilih saja set perhiasan yang paling megah untuk Siska. Semua biaya biar saya yang tanggung. Siska mendengar itu langsung bersorak gembira. Ia mendekat ke telinga Ibu Hartini, membisikkan kata-kata manis, sementara Rian mengangkat dagunya dengan bangga. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa menantu yang lugu dan lemah itu sedang diam-diam berdiri di puncak tangga, memandangi mereka dengan tatapan tenang dan dingin yang aneh. Di dalam hatiku saat ini tidak ada lagi kemarahan, tidak ada kecemburuan atau dendam. Kemarahan beberapa hari terakhir telah berubah menjadi ketidakpedulian mutlak. Aku memandangi mereka bermain sandiwara di bawah sana, seperti menonton aktor di panggung drama murahan. Sebuah drama yang akan segera berakhir dengan sebuah tragedi memalukan. Ibu Hartini tiba-tiba mengangkat kepala ke arah tangga, melihatku berdiri di sana dengan pakaian sederhana dan usang, wajahnya langsung muram, senyum di bibirnya menghilang, digantikan oleh tatapan jijik dan dingin. Ia mendengus keras lalu berkata dengan nada mengejek agar semua orang mendengarnya. Nah, lihat itu menantu sulung saya. Hari biasa kerja, hari libur di rumah mukanya masam seperti orang berduka. Orang mau ada hajatan kok dia malah cemberut terus. Benar-benar pikiran sempit, iri dengan adik iparnya. Jujur saja ya Bu, menantu dari desa yang mau naik kelas seperti ini, kalau tidak saya didik selama ini, tidak tahu dia akan membuat kekacauan seperti apa di rumah ini. Ibu Siska menatapku dengan sebelah mata, tersenyum sinis penuh arti. Sementara Rian dan Siska sama sekali mengabaikanku, seolah aku hanyalah patung tak terlihat di sudut rumah. Budi keluar dari kamar mandi, ia melihatku berdiri di sana lalu sedikit mengernyitkan dahi, tapi bukannya membela, ia malah memilih untuk cepat-cepat turun ke ruang tamu, bergabung dalam obrolan semua orang seolah ingin menghindari kehadiranku. Aku tidak membalas sepatah kata pun. Aku hanya menundukkan kepala menyapa Ibu Siska sesuai etika. Lalu diam-diam berbalik kembali ke kamarku. Keheninganku selama ini mereka kira adalah rasa takut dan penderitaan. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah keheningan sebelum badai dahsyat yang akan menyapu bersih semua harga diri dan gengsi palsu mereka. Pintu kamar tidur tertutup, memisahkanku sepenuhnya dari suara-suara bising dan palsu di bawah. Aku menarik napas dalam-dalam, memulai pekerjaan penting terakhir sebelum pergi. Suara gerbang besi di bawah berderit, menandakan taksi yang membawa Ibu Hartini, Rian, dan keluarga Siska telah resmi berangkat ke toko emas. Ruang rumah 3 lantai itu seketika menjadi sunyi senyap menakutkan. Aku berdiri di tengah kamar tidur yang akrab, kamar yang menyimpan begitu banyak air mata kepedihan, malam-malam tanpa tidur menangis di atas bantal basah selama 4 tahun menjadi menantu. Aku menarik koper kain biru tua usang dari bawah tempat tidur. Koper ini telah menemaniku sejak hari-hari pertama merantau ke kota untuk kuliah. Beberapa sudutnya sudah sobek, resletingnya juga sudah berkarat. Tapi bagiku, inilah satu-satunya benda yang benar-benar menjadi milikku di rumah mewah tapi dingin ini. Aku membuka lemari, mulai memasukkan pakaianku ke dalam koper. Saat tanganku menyentuh sweater usang dan celana jeans pudar yang selalu kupakai kerja, hidungku tiba-tiba terasa perih, air mata hampir keluar tapi kutelan kembali. 4 tahun sudah, aku hidup dalam kemiskinan, berhemat hingga tingkat yang ekstrem di dalam rumah megah suamiku. Aku tidak berani membeli gaun baru, tidak berani memakai lipstik yang layak. Semua yang kumiliki hanya cukup untuk dimasukkan ke dalam satu sudut kecil koper tua ini. Sementara itu, di bagian lemari sebelahnya, setelan jas mahal budi, kemeja-kemeja bermerek tergantung rapi seperti sebuah sindiran pahit atas pengorbanan bodohku selama ini. Aku tidak mengambil apapun yang bukan milikku. Pengering rambut yang dibeli Budi, set spray pernikahan yang dibeli ibu mertua, semuanya kutinggalkan utuh. Di tempatnya semula, aku hanya membawa buku-buku lama dari zaman kuliah, foto bersama orang tuaku di desa, dan beberapa barang pribadi minimalis yang kubeli sendiri dengan uang receh yang kuminta. Melihat koper sudah penuh, aku mengambil 2 tas kanvas kecil untuk memasukkan sisa sepatu dan barang-barang kecil lainnya. Seluruh hartaku setelah 4 tahun masa muda menjadi menantu, terbungkus hanya dalam 1 koper usang dan 2 tas kain kasar. Begitu murah dan menyedihkan. Aku masuk ke kamar mandi, mengambil kain pel dan lap, dengan teliti membersihkan setiap sudut kamar, dari meja rias yang berdebu hingga kaca jendela. Aku ingin kamar ini benar-benar bersih, bukan karena aku masih merindukan rumah ini, tapi aku ingin saat aku pergi, mereka tidak bisa menemukan alasan apapun untuk memakiku sebagai menantu yang jorok dan tidak bertanggung jawab. Aku ingin kepergianku menjadi sesuatu yang anggun, bersih, dan tegas, tidak meninggalkan jejak apapun dari diriku di rumah beracun ini. Setelah selesai membersihkan, aku berdiri di tengah kamar, melihat sekeliling untuk terakhir kalinya. Kamar yang kosong, tempat tidur pernikahan dengan spray abu-abu dingin, meja rias yang kosong tanpa satupun produk kosmetik. Semuanya terlihat begitu asing, seolah aku tidak pernah ada di sini. Aku mengambil kunci kamar tidur, meletakkannya dengan lembut di sudut meja rias.
Kunci ini mulai sekarang tidak lagi menjadi milikku. Aku telah mengunci pintu kehidupanku yang gelap di sini, untuk melangkah ke jalan baru yang penuh cahaya di depan. Aku menarik koper ke dekat pintu. Suara rodanya berderit di atas lantai keramik. Suara itu bergema di rumah yang sepi seperti sebuah ucapan selamat tinggal yang sedih. Aku berdiri di sana, tanganku mencengkeram erat pegangan koper. Hatiku saat ini sangat tenang dan ringan, seolah baru saja melepaskan belenggu ribuan ton yang selama ini menekan pundak kurusku. Aku siap untuk langkah menentukan dalam hidupku, siap menghadapi semua badai yang akan datang. Karena aku tahu, di balik gerbang besi itu adalah kebebasan, adalah kehidupan baru yang memanggilku untuk kembali. Aku sedang memperbaiki resleting koper tuaku yang rusak ketika suara langkah kaki berat terdengar dari tangga. Pintu kamar tidur yang setengah terbuka didorong keras, Budi masuk dengan wajah kesal dan lelah. Di tangannya ada setumpuk berkas untuk sidang sore nanti. Ia melihat koper di tengah ruangan, melihat tas-tas kain kasar yang tersusun rapi di dinding, alisnya mengerut dalam. Ia melemparkan tumpukan berkas itu ke tempat tidur, lalu melipat tangan di depan dada, menatapku dengan tatapan penuh celaan dan kekecewaan. Suaranya terdengar, tanpa sedikit pun kelembutan, tanpa sedikit pun rasa kasihan pada istri yang akan segera berpisah, hanya ada kekesalan dan tuduhan seolah akulah penjahat yang sedang menghancurkan kedamaian keluarganya. Sari, kamu ini main drama apa lagi? Kamu tahu hari ini hari apa? Hari ini ada acara lamaran Rian. Ibu sedang menyambut tamu besan dengan hormat. Kok kamu malah pamer adegan kemas-kemas koper begini? Sengaja mau coreng muka keluarga, ya? Nanti tetangga lihat, mereka kira keluarga Mas ini kejam, mengusir menantu di hari bahagia adiknya. Kamu itu kalau bertindak, pikirkan sedikit muka ibu dan Mas. Aku berdiri tegak, kedua tanganku merapikan sweater usangku. Aku menatap lurus ke mata pria yang telah berbagi tempat tidur denganku selama 4 tahun. Hatiku tenang luar biasa, tidak ada gejolak sedikit pun. Tuduhan terbaliknya ini tidak lagi menyakitiku. Itu hanya semakin menegaskan bahwa keputusanku untuk bercerai adalah benar. Aku menjawab pelan, suaraku lembut tapi sangat tegas. Mas Budi, aku berkemas untuk pergi karena sore ini kita akan ke pengadilan menerima putusan cerai. Aku bukan lagi menantu di rumah ini, jadi tidak pantas aku tinggal di sini lebih lama lagi. Soal harga diri keluargamu, kalau Mas benar-benar peduli, 4 tahun ini Mas tidak akan membiarkan ibumu menginjak-injak dan memperlakukan istrimu seperti pembantu tanpa bayaran. Mas tidak pernah sekalipun membelaku di depan kata-kata pedas ibumu. Jadi sekarang, atas dasar apa Mas menuntutku untuk menjaga harga diri keluargamu? Budi terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan tapi segera tertutup oleh ego dan gengsi. Ia mendekatiku, suaranya merendah tapi penuh tekanan. Sudah. Jangan bicara dengan nada dendam begitu. Mas kerja seharian banting tulang, pulang ke rumah cuma ingin makan malam dengan tenang. Tapi kamu selalu pasang muka masam, perhitungan uang receh sama ibu. Ibu pegang uang gajimu itu untuk masa depan kita, bukan ibu yang morotin kamu istri, menantu tertua. Wajar kalau kamu mengalah untuk adik ipar, ikut mengurus pernikahannya. Cuma karena satu kartu ATM, karena keegoisanmu, kamu tega bikin masalah besar, minta cerai di hari bahagia keluarga. Kamu tidak merasa kejam dan tidak bertanggung jawab, Sari? Aku tertawa sinis. Tawa yang menyimpan begitu banyak kepahitan. Masa depan kita? Mas bicara begitu tidak malu? Lebih dari 200 juta rupiah uang gaji dan lemburku selama 4 tahun. Ibumu simpan untuk masa depan kita dengan cara membeli motor matic mahal untuk Rian, membelikan ponsel baru, membiayai dia pacaran mewah? Mas tahu semua itu. Mas melihat ibumu menguras habis uang hasil keringat istrimu untuk membiayai kemalasan adikmu. Tapi Mas masih bisa dengan santainya bilang ibu menabung untuk kita. Kelemahanmu yang selalu berlindung di balik ibumu telah mengubahmu menjadi kaki tangan yang kejam. Mas memilih diam demi kedamaian palsu, membiarkanku hidup menderita di rumah ini. Sifat pengecutmu itulah yang paling kejam, yang merenggut sisa harapan terakhirku untuk pernikahan ini. Budi sangat marah hingga wajahnya merah padam. Ia menunjuk wajahku, suaranya bergetar. Kamu berani bicara begitu padaku? Jangan mengada-ada. Rian itu adikku, ibu belikan dia motor nanti dia juga akan bantu keluarga. Kamu jadi menantu perhitungan sekali, pantas saja ibu tidak pernah percaya menyerahkan uang padamu. Hari ini kamu keluar dari rumah ini, jangan harap bisa bawa barang berharga apapun, kartu gajimu, ibuku akan sita untuk ganti rugi kehormatan yang sudah kamu rusak. Pergi saja, kita lihat perempuan desa sepertimu tanpa apa-apa bisa bertahan berapa lama di luar sana. Aku tidak mau berdebat lagi, aku berbalik, melanjutkan mengemasi barang-barang terakhirku. Keheninganku saat ini adalah penghinaan terbesar bagi pria pengecut itu. Budi berdiri di sana sejenak, melihatku sama sekali tidak mengacuhkannya, lalu dengan kesal menghentakkan kakinya,
mengambil berkasnya, dan keluar dari kamar. Suara pintu kayu yang dibanting terdengar keras, menandakan hubungan salah yang berlangsung selama 4 tahun telah benar-benar berakhir. Suara langkah Budi menjauh dan menghilang di balik pintu lantai 2. Rumah 3 lantai itu kembali sunyi senyap. Aku berdiri diam di tengah kamar tidur yang kosong, dadaku terasa lega. Aku membungkuk, mengunci koper usangku dan mengangkat 2 tas kanvas. Seluruh 4 tahun masa mudaku, 4 tahun menjadi menantu yang pendiam dan sabar, kini terbungkus dalam barang bawaan sederhana ini. Begitu ringan tapi juga penuh kepedihan untuk seorang wanita yang pernah mengabdikan seluruh hatinya untuk keluarga suami, hanya untuk menerima tangan hampa dan kehinaan. Aku perlahan menuruni setiap anak tangga kayu, setiap langkah seperti melepaskan lapisan belenggu tak terlihat yang telah memenjarakan jiwaku selama ini. Ruang tamu di bawah sepi, meja kayu jati yang mewah masih berserakan kulit kuaci dan beberapa cangkir teh yang belum dicuci dari obrolan riuh Ibu Hartini dan keluarga Siska tadi. Aku melirik ke dapur, tempat aku bangun pagi-pagi buta selama 1400 hari untuk memasak, membersihkan, dan melayani orang-orang yang tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Perasaan hampa mutlak menyelimuti jiwaku. Aku tidak lagi merasa marah, hanya ada satu keinginan. Segera keluar dari tempat ini. Budi duduk di sofa kayu jati, tangannya memegang sebatang rokok yang menyala, asapnya mengepul mengaburkan wajahnya yang muram. Melihatku turun membawa koper, ia mengangkat matanya, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian memilih diam, memalingkan wajah, dan menenggak sisa teh dinginnya. Aku melangkah ke pintu utama, meletakkan kunci gerbang besi rumah di atas meja kecil dekat pintu keluar. Kunci ini mulai sekarang tidak lagi menjadi bagian dari hidupku. Aku menatap lurus ke punggung Budi, berkata dengan suara tenang dan tegas, "Aku pergi. Sore ini tepat jam 2 aku akan ada di pengadilan sesuai janji. Kuharap Mas datang tepat waktu agar kita bisa menyelesaikan prosedur dengan cepat dan tuntas, tidak membuang-buang waktu satu sama lain." Budi tidak menoleh. Ia hanya menggertakkan gigi, suaranya penuh kekesalan dan gengsi. "Pergi saja. Kalau sudah pergi, jangan pernah kembali ke sini memohon bantuan keluarga kami. Perempuan tidak tahu berterima kasih sepertimu tidak akan pernah bahagia." Aku tersenyum tipis, senyum lega dan bebas yang sesungguhnya. "Terima kasih atas doanya. Kebahagiaanku mulai sekarang akan kutentukan sendiri. Tidak perlu merepotkan keluarga Darmawan lagi." Aku dengan tegas berbalik, menarik koperku yang berderit di atas lantai keramik, melangkah keluar dari pintu utama rumah 3 lantai itu. Hawa sejuk akhir musim hujan menerpa wajahku, membawa aroma segar kebebasan yang telah lama kulupakan. Aku berjalan di halaman kecil, menuju gerbang besi besar rumah itu. Suara roda koperku menggelinding di atas paving block, seperti sebuah musik perpisahan yang sedih namun juga penuh kebanggaan dari seorang wanita yang telah menghancurkan belenggunya sendiri untuk membebaskan hidupnya. Aku membuka gerbang besi besar, melangkah keluar ke gang kecil yang berkelok-kelok. Aku berbalik, tanganku menggenggam erat teralis besi dingin gerbang, lalu perlahan menutupnya. Suara gerbang besi yang beradu terdengar kering dan keras, menandakan pintu kehidupanku yang gelap dan hina di rumah keluarga Darmawan telah tertutup selamanya di belakangku. Aku mengunci gerbang, memasukkan kunci melalui celah ke halaman agar mereka bisa mengambilnya sendiri, lalu dengan tegas menarik koperku, berjalan tanpa sekalipun menoleh ke belakang, meninggalkan rumah megah tapi dingin dan beracun itu. Gang kecil siang itu sepi, matahari yang hangat menyinari dinding-dinding tua berlumut. Aku melangkah perlahan namun sangat mantap, hatiku ringan seperti seekor burung yang baru saja lepas dari sangkar sempit. Di ujung gang, sesosok tubuh yang kukenal sudah menunggu di samping motor tuanya. Itu adalah Ratna, sahabatku sejak kuliah. Melihatku menarik koper, Ratna buru-buru berlari dan memelukku erat. Suaranya bergetar karena emosi tapi penuh kebanggaan. "Sari, kamu hebat. Kamu berhasil. Mulai hari ini kamu benar-benar terlahir kembali, kamu tahu?" Aku menyandarkan kepala di bahu Ratna. Air mataku tiba-tiba mengalir panas. Tapi kali ini bukan air mata kepedihan, melainkan air mata kelegaan, kebahagiaan yang meluap karena tahu bahwa aku benar-benar bebas. Aku mengangguk, menjawab dengan suara serak, "Iya, Ratna. Aku berhasil. Aku benar-benar sudah keluar dari neraka itu. Terima kasih selama ini selalu ada di sampingku." Setelah itu, melalui gosip para tetangga yang ingin tahu dan cerita detail dari seorang pegawai yang ada di toko emas Permata Agung hari itu, barulah aku bisa membayangkan sepenuhnya tragedi komedi yang memalukan yang telah diciptakan oleh keluarga Ibu Hartini di depan umum. Tepat saat aku melangkah keluar dari gerbang besi rumah keluarga Darmawan dengan koper pakaian usangku, di pusat kota, sebuah taksi mewah berhenti di depan toko emas Permata Agung, toko emas terbesar dan termegah, di jalan utama yang ramai.
tempat berkumpulnya para pengusaha kaya dan keluarga-keluarga paling berada di kota ini. Pintu taksi terbuka, Ibu Hartini turun lebih dulu dengan gaya berjalan perlahan dan agung, penuh wibawa. Hari itu ia mengenakan gamis beludru merah marun bersulam bunga krisan emas yang sangat mewah. Lehernya dihiasi kalung mutiara imitasi yang berkilauan, wajahnya dirias tebal dengan senyum cerah, penuh kepuasan seorang wanita bangsawan yang akan menjadi ibu mertua kaya raya. Rian turun di belakangnya, rambutnya ditata dengan gel mengkilap, mengenakan kemeja putih bermerek yang dibeli dengan uang gajiku. Ia sibuk berjalan di samping Siska, yang hari itu mengenakan gaun mini trendy, riasannya rumit, bergelayut manja di lengan Ibu Hartini seolah mereka sudah sangat akrab. Yang terakhir adalah Ibu Siska, seorang wanita parubaya dengan mata tajam dan penuh perhitungan, wajahnya selalu terangkat dengan angkuh. Toko emas Permata Agung siang itu sangat ramai. Cahaya lampu kristal yang berkilauan memancarkan cahaya keemasan yang hangat dan megah, terpantul pada etalase kaca yang memajang ribuan model perhiasan emas, perak, dan batu mulia yang berkilauan. Suara Aceh yang senyap, aroma parfum mewah yang samar di ruang yang luas membuat siapapun yang masuk merasa seperti tersesat di dunia kemewahan. Melihat rombongan Ibu Hartini masuk dengan penampilan necis dan mewah, dua pegawai wanita dengan senyum profesional langsung menyambut dengan ramah. Selamat datang di toko emas Permata Agung. Ada yang bisa kami bantu? Apakah keluarga mencari perhiasan kawin atau emas batangan untuk investasi? Ibu Hartini berdeham keras, sengaja berbicara dengan nada tinggi agar terdengar di seluruh ruangan untuk menarik perhatian pengunjung lain. Ia dengan lantang menyatakan sambil melambaikan tangan dengan gaya dermawan. Selamat siang, Bu. Kontrini keluarga kami membawa anak laki-laki dan calon menantu untuk membekati. Keluarga kami kalau menikah harus pantas dan terhormat, tidak akan pernah membiarkan menantu kami kekurangan. Tolong keluarkan set perhiasan kawin terbaru, yang paling berat, dan desain paling indah untuk calon menantu saya coba. Uang bukan masalah. Keluarga kami bisa urus. Pegawai itu mendengar itu langsung matanya berbinar, sikapnya menjadi semakin hormat. Ia dengan cepat mengantar rombongan ke area VIP, lalu dengan hati-hati mengeluarkan nampan-nampan beludru merah yang memajang set perhiasan kawin dari emas murni yang berkilauan. Kalung-kalung emas dengan ukiran naga dan burung phoenix, gelang-gelang tebal, dan cincin kawin bertatahkan berlian. Semuanya memancarkan kemewahan yang menyesakkan. Ibu Siska mengangkat alisnya yang tajam, matanya menatap nampan-nampan emas itu dengan puas. Ia menoleh ke Ibu Hartini dengan nada memuji. Wah, Bu Hartini memang orang paling pengertian di kota ini. Saya sudah bilang pada Siska, bisa jadi menantu di keluarga ibu adalah berkah 3 turunan. Keluarga ibu begitu terpandang. Pernikahan nanti pasti akan membuat seluruh kota ini kagum. Ibu Hartini mendengar itu langsung bersorak dalam hati. Kebanggaan dan gengsi palsunya melambung tinggi. Ia mengangkat dagunya dengan angkuh, tertawa besar, lalu berkata dengan suara keras agar seluruh toko mendengarnya. Ah, ibu bisa saja. Keluarga kami bukan konglomerat, tapi untuk urusan pernikahan Rian, saya tidak akan membiarkannya kalah dari siapapun. Siska, pilih saja set yang paling bagus dan paling mahal. Semua biaya biar ibu yang urus. Rian di sebelahnya juga mengangkat dagunya dengan bangga. Ia menatap Siska dengan penuh cinta, mendesaknya untuk memilih set perhiasan termahal. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa kartu ATM di dompet Ibu Hartini saat itu hanyalah sepotong plastik tak bernyawa dan badai paling mengerikan dalam hidup mereka sedang diam-diam mengintai di balik tirai kemewahan palsu itu. Aku mendengar dari pegawai yang bertugas hari itu bahwa belum pernah ada rombongan pelanggan yang masuk ke toko emas Permata Agung dengan sikap sombong dan pamer seperti itu. Ibu Hartini hari itu seolah ingin membawa semua kemewahan dan kehormatan keluarga kaya untuk menekan kesombongan keluarga besan dari luar kota. Ia berjalan dengan angkuh, gamis beludru merahnya menyapu lantai keramik yang mengkilap, kalung mutiara palsu di lehernya berkilauan di bawah lampu kristal. Senyum selalu terpasang di wajahnya yang penuh riasan tebal. Rian seperti seorang pangeran sungguhan. Ia mengenakan kemeja putih licin yang telah kusetrika dengan hati-hati, sepatu kulitnya mengkilap, tangannya menggandeng pacarnya, Siska, dengan penuh kemenangan. Siska hari itu mengenakan gaun mini trendy, riasannya sangat tajam dan rumit. Ia tak henti-hentinya bermanja-manja, menyandarkan kepalanya di bahu Rian, sementara ibunya, seorang wanita parubaya dengan mata sipit yang tajam, selalu mengangkat dagunya, melihat sekeliling dengan tatapan menilai setiap barang di etalase. Ketika pegawai mengeluarkan nampan beludru merah berisi set perhiasan kawin dari emas murni, mata Siska, Rian, dan ibunya langsung berbinar. Kilauan logam mulia itu sepertinya telah memukul tepat pada keserakahan tak terbatas dari orang-orang materialistis itu. Siska dengan lembut menyentuh setiap kalung emas dengan jari-jarinya yang dicat kuku merah.
Matanya berhenti pada satu set perhiasan yang dirancang sangat rumit. Itu adalah set perhiasan berat dengan kalung besar berukir naga dan burung phoenix, gelang tebal bermotif bunga, dan sepasang cincin kawin bertatahkan berlian. Ia mengambil kalung itu, mencobanya di lehernya yang jenjang, lalu menoleh ke Rian dengan tatapan penuh dambaan. "Mas Rian, ini bagus sekali, desainnya elegan dan mewah. Anak kota zaman sekarang kalau menikah harus punya set seperti ini baru pantas. Tapi aku dengar dari mbaknya, set ini mahal sekali. Harganya bisa sampai 50 juta rupiah. Apa tidak terlalu memberatkan keluarga kita?" Rian mendengar pacarnya bertanya, langsung mengangkat dagunya dengan angkuh. Ia menoleh ke ibunya, suaranya menuntut, "Lihat Bu, Siska pakai ini cocok sekali. Keluarga kita menikah harus pantas. Jangan sampai diremehkan keluarga perempuan. Ibu ambil yang ini saja untuk Siska, cuma puluhan juta kan tidak seberapa bagi keluarga kita, Bu." Ibu Siska saat itu tersenyum tipis, senyum palsu yang penuh perhitungan. Ia menoleh ke Ibu Hartini dengan nada memuji dan memanas-manasi. "Wah, Bu Hartini memang ibu mertua paling pengertian. Saya sudah bilang pada Siska, jadi menantu di keluarga kaya dan terpandang seperti keluarga ibu adalah berkah. Pernikahan nanti pasti akan membuat seluruh kota ini kagum. Set perhiasan ini, saya lihat Siska pakai jadi terlihat sangat mewah. Memang benar, orang cantik karena polesan, emas cocok untuk orang berkelas." Pujian-pujian manis itu seperti madu yang dituangkan ke telinga Ibu Hartini. Kebanggaan dan gengsi palsunya melambung tinggi. Namun, ketika mendengar angka hampir 60 juta rupiah, hati Ibu Hartini tidak bisa tidak merasa sedikit sakit. Meskipun ia memegang kartu gajiku dengan saldo lebih dari 200 juta, ia belum pernah sekalipun menghabiskan uang sebanyak itu dalam satu transaksi. Uang 60 juta rupiah setara dengan setengah tahun gaji lemburku yang melelahkan. Namun sekarang, di depan calon besan, di depan kata-kata tajam dari wanita parubaya di hadapannya, gengsi palsu telah sepenuhnya mengalahkan sisa akal sehat Ibu Hartini. Ia tidak mau kalah gengsi. Ia ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa keluarga Darmawan adalah keluarga kaya raya di kota. Ia mengangkat dagunya dengan angkuh, tertawa besar, suaranya bergema di ruang VIP toko emas, lalu berkata dengan lantang, "Ah, Ibu bisa saja. Keluarga kami bukan konglomerat, tapi untuk urusan pernikahan Rian, saya tidak akan membiarkannya kalah dari siapapun di kota ini. Siska, pilih saja yang paling bagus, paling mahal. Semua biaya biar ibu yang urus. Mbak, tolong bungkus yang ini, saya gesek kartu sekarang juga, tidak perlu pusing-pusing lagi." Selesai berkata, Ibu Hartini dengan sangat angkuh membuka dompet tebalnya, mengeluarkan kartu ATM biru atas nama Sari Wulandari, menjepitnya di antara dua jari yang dihiasi cincin emas, lalu memberikannya kepada pegawai dengan gerakan yang sangat anggun. Ia sama sekali tidak tahu bahwa kartu itu saat ini hanyalah sepotong plastik tak bernyawa dan perangkap gengsi yang ia pasang sendiri akan segera runtuh, menghancurkan seluruh kehormatan palsunya. Pegawai wanita itu menerima kartu ATM dari tangan Ibu Hartini dengan sangat hormat, senyum cerah selalu terpasang di bibirnya. Ia dengan cepat berjalan ke mesin gesek EDC yang diletakkan di atas meja kaca. Di ruang VIP yang sunyi, suara AC yang senyap, suara para tamu kaya lainnya yang berbincang pelan, semuanya menciptakan suasana mewah. Ibu Hartini bersandar di kursi, satu tangannya mengipas-ngipas, wajahnya menunjukkan kepuasan, menunggu saat struk dicetak untuk membuktikan kekuatan finansialnya di depan besannya. Pegawai itu dengan hati-hati menggesekkan kartu di mesin EDC. Terdengar bunyi bip kering dan dingin. Di layar kecil mesin, lingkaran berputar mencari sinyal jaringan bank. 1 detik, 2 detik, lalu 3 detik berlalu, mesin tidak mencetak struk panjang seperti biasa, melainkan mengeluarkan suara titit yang cepat, menandakan kesalahan. Pegawai itu sedikit mengernyitkan alisnya, matanya menatap tulisan di layar mesin EDC. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan, tapi ia segera kembali bersikap profesional. Ia menoleh ke Ibu Hartini dengan suara pelan. "Maaf, Bu, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan dari pihak bank. Biar saya coba gesek sekali lagi ya. Mohon tunggu sebentar." Ibu Hartini melambaikan tangan dengan gaya dermawan. Suaranya masih sangat lantang, percaya diri agar seluruh ruangan mendengarnya. "Oh, tidak apa-apa. Mesin kalian mungkin sudah lama jadi agak error, kartu saya ini uangnya tidak akan habis 3 turunan, gesek saja lagi, tidak perlu khawatir." Rian yang berdiri di sebelahnya mendengar ibunya berkata begitu, langsung mengangkat dagunya dengan bangga. Ia melirik Siska seolah ingin membuktikan status keluarganya. Siska dan ibunya juga tersenyum tipis, mata mereka penuh antisipasi agar set perhiasan berkilauan itu menjadi milik mereka. Pegawai itu mengelap kartu dengan kain beludu lembut lalu dengan hati-hati menggeseknya sekali lagi. Bunyi bip kering terdengar lagi. Mesin EDC berputar selama beberapa detik yang menegangkan, lalu kembali mengeluarkan suara titit yang cepat.
Layar mesin menampilkan tulisan merah terang, transaksi gagal, kode error 51, harap hubungi bank penerbit kartu. Saat ini, senyum di wajah Ibu Hartini mulai terasa kaku. Alisnya mengerut dalam. Ia berdeham keras, suaranya sedikit kesal. Kenapa lagi Mbak? Mesin macam apa ini kok error terus? Kami belanja di banyak toko besar, tidak pernah begini. Mungkin mesin kalian yang rusak, coba ganti mesin lain, buang-buang waktu pelanggan saja. Pegawai itu tetap menjaga sikap sopan. Ia dengan cepat membawa mesin EDC kedua dari kasir utama, menyambungkan kabelnya, dan dengan hati-hati mengulangi proses gesek untuk ketiga kalinya. Suasana di ruang VIP tiba-tiba menjadi sunyi dan tegang. Roda gigi mesin EDC berputar, lalu sekali lagi terdengar bunyi bip yang cepat dan dingin, memecah keheningan. Mesin kedua tetap melaporkan transaksi gagal, tidak ada satupun struk yang tercetak. Ibu Siska saat itu mengangkat alisnya yang tajam, senyum palsu di bibirnya memudar. Matanya menatap lekat pada kartu ATM biru di atas meja dengan tatapan curiga. Ia berdeham pelan lalu menoleh ke Ibu Hartini dengan nada sedikit menyindir. Bu Hartini, mungkin kartu ibu ini ada masalah? Saya dengar banyak orang belanja barang mewah, lalu kartunya tidak bisa digesek itu karena saldonya tidak cukup atau kartunya diblokir. Coba ibu periksa lagi, kasihan baknya bolak-balik gesek begini kan jadi malu. Ucapan wanita di hadapannya seperti seember air dingin yang disiramkan langsung ke harga diri dan gengsi palsu Ibu Hartini. Wajahnya merah padam karena malu dan marah. Ia bangkit berdiri, merebut kartu dari tangan pegawai lalu membentak. Ibu bicara apa? Kartu saya tidak cukup uang? Ini kartu gaji menantu sulung saya. Setiap bulan gajinya belasan sampai 20 juta, semua diserahkan ke saya. Tabungan selama 4 tahun ini lebih dari 200 juta, masa untuk bayar set perhiasan 60 juta ini tidak cukup? Kalian ini kerjanya bagaimana? Kalau tidak bisa digesek, biar saya telepon sendiri untuk periksa, merepotkan sekali. Ibu Hartini dengan gemetar membuka tasnya, mengeluarkan ponsel pintar model terbaru. Jari-jarinya mengetik sembarangan di layar untuk masuk ke aplikasi mobile banking. Ia ingin membuktikan kepada semua orang saldo raksasa di rekeningnya untuk membersihkan penghinaan ini. Tapi ia sama sekali tidak tahu bahwa layar ponselnya akan segera menampilkan sebuah kebenaran mengerikan yang akan merobek sisa harga dirinya di depan umum. Kedua tangan Ibu Hartini gemetar hebat, keringat dingin membasahi telapak tangannya hingga mengaburkan layar ponsel pintar model terbarunya. Ia harus beberapa kali salah memasukkan kata sandi, sebelum akhirnya bisa masuk ke aplikasi mobile banking yang terhubung dengan kartu ATM atas nama Sari Wulandari. Wajahnya saat ini tegang luar biasa, matanya yang sipit menatap lekat pada lingkaran yang berputar memuat data di layar. Rian yang berdiri di sebelahnya juga ikut mencondongkan tubuh, mulutnya menggumamkan kalimat tak berarti untuk menyembunyikan kecemasannya. Lingkaran yang berputar di layar ponsel tiba-tiba berhenti. Antarmuka utama aplikasi bank muncul, menampilkan informasi rekening Sari Wulandari. Angka saldo yang tersedia bukan lagi lebih dari 215 juta rupiah seperti yang selalu diingat Ibu Hartini, melainkan angka nol besar yang dingin, ditampilkan tepat di samping tulisan merah terang yang memperingatkan. Status rekening, diblokir sementara atas permintaan pemilik rekening. Ibu Hartini seolah tersengat listrik, seluruh tubuhnya kaku, matanya terbelalak karena terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ponsel pintar itu hampir jatuh dari tangannya yang gemetar. Ia mengucek matanya berulang kali, mencoba melihat kembali angka nol besar itu, seolah berharap itu hanyalah kesalahan sistem. Ia bergumam, suaranya bergetar, tidak mungkin begini. Kenapa jadi 0 rupiah? Kenapa rekeningnya dibekukan? Uangku di mana? Lebih dari 200 juta rupiah uang gaji menantuku selama ini di mana? Pasti sistem banknya error, pasti begitu. Rian mendengar ibunya bergumam, langsung merebut ponsel dari tangan Ibu Hartini. Wajahnya langsung berubah, menjadi pucat pasi seperti mayat. Ia berteriak histeris, tidak peduli dengan kehadiran pegawai toko dan orang-orang di sekitarnya. Bu, kenapa saldonya jadi 0 begini? Kenapa ada tulisan rekening diblokir? Terus set perhiasan kawin Siska bagaimana? Cepat periksa lagi, Bu. Begini caranya bisa mati aku, Bu. Ibu Siska yang berdiri di sebelahnya menyaksikan seluruh adegan itu. Senyum palsu di wajahnya yang tajam benar-benar hilang, digantikan oleh tatapan jijik, dingin dan penuh penghinaan. Ia tertawa sinis, keras, lalu melipat tangan di depan dada dan berkata dengan nada sangat pedas. Oh, jadi begini ya. Kukira keluarga Bu Hartini ini kaya raya dan terpandang. Ternyata cuma kemewahan palsu, miskin tapi gengsi, menipu anak gadis orang. Ibu bawa kami ke toko emas terbesar di kota ini, sok-sokan mau beli set perhiasan 60 juta, tapi pas bayar malah bikin drama rekening kosong, kartu diblokir, untuk mempermalukan keluarga kami. Ibu anggap kami ini bodoh ya, bisa dipermainkan di depan umum begini? Siska mendengar ibunya berkata begitu,
langsung menoleh ke Rian dengan tatapan penuh kekecewaan dan dendam. Ia melepas cincin kawin bertatahkan berlian yang sedang dicobanya, melemparkannya dengan keras ke nampan Beludru, lalu membentak. "Mas Rian, katanya keluargamu kaya, ibumu pegang kartu gaji mbakyumu, uangnya tidak akan habis. Tapi sekarang begini, dasar penipu, bikin malu aku dan ibuku saja. Aku tidak mau menikah dengan orang miskin tapi gengsi seperti keluargamu." Ibu Hartini sangat marah hingga dadanya naik turun, seluruh tubuhnya gemetar karena malu dan murka. Ia mencoba mempertahankan sisa harga dirinya, suaranya serak. "Bu Besan Siska, tolong jangan bicara begitu. Keluarga kami tidak menipu siapapun. Uang di kartu pasti ada. Pasti ini ulah menantu sulung saya. Saya akan telepon dia sekarang juga. Kalian tenang saja, tunggu sebentar." Ibu Hartini dengan panik menekan nomor teleponku. Tapi di seberang sana hanya terdengar nada tunggu lalu beralih ke mode sibuk. "Aku telah memblokir total nomor teleponnya begitu keluar dari gerbang rumah keluarga Darmawan." Keheninganku saat ini adalah pukulan telak yang menghancurkan semua mimpi kemewahan palsu Ibu Hartini, mengubahnya menjadi bahan tertawaan yang paling memalukan di tengah toko emas yang ramai, di hadapan puluhan pasang mata yang penasaran, dan menunjuk-nunjuk dari para pelanggan di sekitar. Aku sering mendengar orang berkata bahwa hati manusia itu seperti sumur yang dalam, tak terduga. Tapi mungkin ukuran terpendek dan paling akurat untuk mengukur hati manusia adalah uang. Saat aliran uang masih lancar, orang-orang rela memberikan pujian termanis, rela bersujud di hadapan kekayaan palsu. Namun, begitu aliran itu berhenti sejenak, topeng indah itu akan langsung jatuh, memperlihatkan wajah-wajah paling ganas dan dingin. Drama yang terjadi di toko emas Permata Agung siang itu, melalui cerita penuh keheranan dari seorang pegawai, adalah bukti nyata dari kebenaran pahit kehidupan itu. Ketika angka 0 besar muncul di layar ponsel Ibu Hartini bersama dengan tulisan merah terang yang memberitahukan rekening diblokir, suasana di ruang VIP yang ramai itu seketika membeku. Ibu Hartini berdiri terpaku, tangannya yang gemuk dan penuh cincin emas gemetar hingga tidak sanggup memegang ponselnya. Ponsel itu hampir saja jatuh ke lantai keramik jika Rian tidak cepat-cepat menahannya. Wajahnya saat itu pucat pasi, lapisan riasan tebalnya menjadi pucat dan kusam. Bibirnya yang keunguan tergagap, tidak mungkin begini. Gaji Sari kan masuk ke sini selama 4 tahun, kenapa bisa jadi 0? Rian, mungkin banknya yang curang, menelan uang kita? Rian saat itu juga tidak lebih baik. Pangeran yang selama ini hidup dari uang hasil keringat kakak iparnya, mengenakan kemeja licin yang kusetrika, kini wajahnya pucat pasi karena panik. Ia menatap layar ponsel, lalu ke set perhiasan emas murni yang tergeletak di nampan Beludru. Keserakahan dan kekecewaan yang luar biasa membuatnya tidak bisa lagi mempertahankan sikap elegannya. Ia berkata dengan panik, "Ibu ini bagaimana?" Katanya hari ini mau beli perlengkapan nikah buat Siska. Ibu janji kartu gaji Mbak Sari banyak uangnya, tidak akan habis 3 turunan. Sekarang pas mau gesek malah dibilang 0, rekening diblokir. Ibu bikin aku malu di depan Siska dan ibunya. Ibu Siska yang berdiri di sebelahnya, matanya yang sipit dan tajam menyipit. Senyum palsunya yang memuji tadi telah hilang sama sekali, digantikan oleh tatapan dingin dan penghinaan yang mendalam. Ia tersenyum sinis, keras. Tawa itu terdengar sangat memekakkan telinga di ruang VIP. Ia melipat tangan di depan dada, mengangkat dagunya, lalu berkata dengan nada pedas, "Oh, jadi kehormatan dan kekayaan keluarga Darmawan cuma segini? Saya tidak menyangka seorang wanita anggun seperti Bu Hartini, yang mulutnya selalu bilang uangnya tidak akan habis, ternyata penipu profesional. Mengajak kami ke toko emas terbesar di kota ini untuk jadi bahan tertawaan? Benar-benar miskin tapi gengsi. Kalau tidak punya uang, bilang saja tidak punya, kenapa harus pamer untuk mempermalukan keluarga saya?" Ibu Hartini mendengar penghinaan dari calon besannya, harga dirinya yang setinggi langit diinjak-injak tanpa ampun. Wajahnya merah padam, ia mencoba membentak untuk membela diri. "Ibu bicara apa? Siapa yang menipu? Keluarga saya terpandang di kota ini. Uang di kartu pasti ada, hanya ada sedikit masalah sistem bank, jangan asal bicara." Siska, yang berdiri di samping Rian, wajahnya yang dirias tajam kini berubah karena marah dan kecewa. Ia melihat set perhiasan kawin senilai hampir 60 juta rupiah yang kini jauh dari jangkauannya, lalu menatap Rian dengan penuh kebencian. Tidak ada lagi sikap manja dari seorang pacar yang manis. Ia mendekat, melepas cincin kawin yang sedang dicobanya, melemparkannya dengan keras ke nampan Beludru. Ia membentak dengan nada sinis, "Mas Rian, katanya keluargamu kaya, ibumu memanjakanmu, membelikanmu apa saja. Tapi set perhiasan kawin puluhan juta saja tidak bisa bayar, membuat aku dan ibuku malu di depan banyak orang begini, dasar penipu. Aku buta karena percaya janji-janji manismu.
Aku bilang ya, laki-laki tidak berguna. Miskin tapi gengsi sepertimu tidak pantas menikahiku. Pernikahan ini batal. Ibu Siska langsung menyambung ucapan putrinya. Ia menarik pergelangan tangan Siska, tidak lupa menoleh ke belakang untuk melemparkan tatapan jijik dan hinaan paling pedas pada Ibu Hartini. Ayo pulang nak. Berada di sini dengan para penipu ini hanya akan mengotori diri. Benar-benar keluarga miskin yang sok kaya, mau beli emas pakai kartu menantu sulung lalu kartunya diblokir, mempermalukan besan. Keluarga tidak bermoral yang memeras uang menantu untuk membiayai anak bungsu foya-foya seperti ini, kalau anakku menikah ke sana hanya akan mati kelaparan. Mulai sekarang, jangan pernah datang ke rumah kami lagi untuk melamar. Selesai berkata, ibu dan anak itu dengan tegas berbalik, melangkah keluar dari ruang VIP toko emas Permata Agung di tengah kebingungan dan kepanikan Ibu Hartini dan Rian. Bayangan mereka menghilang di balik pintu kaca besar toko, meninggalkan ruang kosong yang sunyi, menakutkan, dan sangat memalukan, membuktikan dengan jelas bahwa hubungan yang dibangun di atas dasar keserakahan dan materialisme akan cepat runtuh ketika sandaran finansial tidak ada lagi. Ruang VIP toko emas Permata Agung saat ini sunyi senyap, hanya terdengar suara pelan AC dan bisik-bisik yang mulai terdengar dari para tamu kaya di sekitar. Tatapan penasaran, senyum sinis dari orang-orang yang menyaksikan drama tadi, semuanya seperti jarum tajam yang menusuk kebanggaan Ibu Hartini. Ia berdiri di sana, seluruh tubuhnya gemetar karena malu dan marah. Kedua tangannya mencengkeram erat tepi meja kaca hingga buku-buku jarinya memutih. Bibirnya terkatup rapat untuk menahan diri agar tidak jatuh pingsan. Rian berdiri di samping ibunya, wajahnya pucat pasi. Ia tidak berani mengangkat kepala, hanya menunduk untuk menghindari tatapan menghina dari para pegawai toko. Pegawai wanita yang sejak tadi tetap bersikap sopan, kini tidak bisa menyembunyikan rasa kasihan dan penghinaannya. Ia dengan perlahan mengambil kembali nampan beludru berisi set perhiasan kawin senilai hampir 60 juta rupiah, menyimpannya kembali ke dalam etalase, lalu menoleh ke Ibu Hartini dengan suara pelan tapi menjaga jarak. Maaf, Bu. Karena transaksi gesek kartu ibu tidak berhasil dan rekening saat ini sedang diblokir, kami tidak bisa mengeluarkan struk dan menyerahkan set perhiasan ini. Mohon ibu membawa kartu ke bank untuk memeriksa kembali transaksinya. Ucapan pegawai itu seperti sember air dingin yang disiramkan ke sisa harga diri Ibu Hartini. Ia tidak bisa lagi berdiri di sana menahan malu. Ia merebut kartu ATM biru atas nama Sari Wulandari dari atas meja, memasukkannya ke dalam dompet, lalu dengan panik mengeluarkan ponselnya untuk meneleponku. Jari-jarinya gemetar hingga beberapa kali salah tekan. Ia ingin menelepon untuk memakiku, untuk melampiaskan semua kemarahan dan penghinaannya pada menantu desa yang selama ini dianggapnya lemah. Tapi yang terdengar, hanyalah nada sibuk yang dingin. Aku telah memblokir total nomornya begitu keluar dari gerbang rumah keluarga Darmawan. Tidak bisa meneleponku, Ibu Hartini semakin murka. Dadanya naik turun, napasnya terengah-engah. Ia segera beralih menelepon Budi, putra sulungnya yang selama ini selalu menuruti perintahnya tanpa syarat. Setelah beberapa nada dering panjang, akhirnya panggilan terhubung. Suara Budi terdengar sedikit lelah. Halo, Bu, ada apa? Aku sedang menyiapkan berkas untuk ke pengadilan sore ini. Mendengar suara putranya, Ibu Hartini langsung berteriak di telepon. Teriakan itu bergema di seluruh ruang VIP, membuat semua orang kembali terkejut. Budi, kamu ini tidak berguna. Lihat apa yang istrimu lakukan padaku. Dia melaporkan kehilangan kartu. Dia memblokir rekening banknya. Aku ajak Rian dan besan ke toko emas mau gesek kartu bayar perlengkapan nikah, mesinnya error terus. Pas dicek, saldonya 0. Rekening dibekukan atas permintaan pemilik. Besan menghinaku, bilang aku penipu miskin gengsi. Siska melempar cincin kawin ke muka Rian, membatalkan pernikahan, lalu pergi. Cepat cari perempuan itu, tanyai dia sembunyikan uangnya di mana, suruh dia ke bank buka blokirnya sekarang juga. Di seberang sana, Budi terdiam beberapa detik, sepertinya ia juga terkejut dengan informasi mengerikan itu. Lalu suara Budi terdengar gemetar dan penuh keputusasaan. Bu, sudah terlambat, aku sedang di kamar kami. Sari sudah mengemasi semua barang-barangnya. Pergi. Dia tidak meninggalkan apapun. Kunci kamar juga diletakkan di meja rias. Aku telepon dia. Nomornya sibuk terus. Mungkin dia sudah blokir nomorku juga. Dia benar-benar pergi, Bu. Dia memblokir rekening. Membekukan semua tabungannya. Ucapan Budi seperti petir di siang bolong, merenggut sisa harapan terakhir Ibu Hartini, seluruh tubuhnya tiba-tiba lemas, ponsel di tangannya jatuh ke meja kaca. Ia berdiri terpaku di tengah toko emas, matanya terbelalak menatap ke ruang hampa. Semua kebanggaan, gengsi palsu, dan kehormatan keluarga kaya yang telah ia bangun dengan susah payah selama ini, kini telah hancur berkeping-keping. Di hadapan puluhan orang, ia telah memasang perangkap gengsinya sendiri, dan akhirnya perangkap itu runtuh.
menghancurkan seluruh kehormatan palsunya dan mengubahnya menjadi bahan tertawaan yang paling memalukan di pusat kota yang ramai siang itu. Perjalanan taksi yang membawa Ibu Hartini dan Rian kembali ke rumah 3 lantai keluarga Darmawan berlangsung dalam keheningan yang suram dan berat. Tidak ada lagi sikap angkuh saat pergi. Ibu Hartini turun dari taksi dengan punggung bungkuk, wajahnya pucat pasi seperti orang kehilangan jiwa. Gamis beludru merah marun yang megah tadi pagi, kini terlihat lusuh dan ironis di bawah terik matahari siang. Rian berjalan gontai di belakang, rambutnya acak-acakan. Ia dengan kesal menendang gerbang besi besar rumah, mengeluarkan suara keras untuk melampiaskan amarahnya. Pintu utama terbuka, yang menyambut mereka bukanlah aroma masakan hangat, bukan pula hidangan makan siang yang disiapkan dengan rapi oleh tangan terampil menantu sulungnya seperti selama 4 tahun terakhir. Melainkan suasana yang dingin dan sunyi senyap, dapur yang dingin, meja makan kayu jati yang masih berserakan kulit kuaci dari obrolan tadi pagi. Tumpukan piring kotor di wastafel masih tergeletak sejak sarapan Budi, tanpa Sari yang membersihkan, tanpa Sari yang memasak. Rumah 3 lantai yang megah itu seketika menjadi berantakan dan kehilangan kehangatan kehidupan. Budi duduk termenung di ruang tamu, tangannya memegang sebatang rokok yang menyala, asapnya mengepul mengaburkan wajahnya yang muram. Di atas meja, tumpukan berkas untuk sidang sore nanti tergeletak berantakan di samping asbak yang penuh puntung rokok. Melihat ibu dan adiknya masuk dengan wajah lesu dan kesal, Budi mengangkat matanya, suaranya serak. Ibu dan Rian sudah pulang, kejadian di toko emas benar-benar seperti itu, Bu. Sari berani melakukan itu? Mendengar pertanyaan putranya, Ibu Hartini tiba-tiba mengamuk. Ia melemparkan dompet kulitnya ke meja kayu, berteriak, "Benar apa? Kamu masih bisa bertanya begitu? Semua ini karena kelemahan dan sifat pengecutmu. Aku sudah bilang kamu harus mendidiknya, menyuruhnya menyerahkan kartu gaji dengan patuh. Tapi kamu malah membiarkannya seenaknya. Sekarang lihat, dia melaporkan kehilangan kartu, membekukan lebih dari 200 juta rupiah tabungan. Dia berkemas dan pergi tepat di hari pernikahan adiknya, membuat keluarga Darmawan ini jadi bahan tertawaan seluruh kota, membuatku jadi penipu di depan besan. Menantu sulungmu itu benar-benar perempuan tidak tahu terima kasih dan kejam." Budi mendengar ibunya menghina istrinya, hatinya tiba-tiba dipenuhi penyesalan yang terlambat, ia mematikan rokoknya, suaranya sedikit serak. "Sudahlah, Bu. Sampai sejauh ini ibu masih bisa menyalahkan Sari? 4 tahun ini dia bekerja keras, ibu tahu itu. Setiap bulan gaji belasan sampai 20 juta, semua diserahkan pada ibu. Tapi ibu menguras habis uangnya untuk membeli motor matic buat Rian, membiayai dia pacaran mewah. Dia mau minta kembali kartu gajinya untuk urusan kami berdua, ibu malah memakinya, menjelek-jelekannya di depan tetangga. Dia istriku, menantu sulung, bukan pembantu tanpa bayaran untuk ibu peras demi membiayai kemalasan Rian, keserakahan ibu dan kepengecutanku yang telah mendorongnya ke jalan buntu. Dia memblokir kartu dan pergi. Itu benar, aku tidak punya hak untuk menyalahkannya." Rian mendengar kakaknya berkata begitu, langsung melompat, wajahnya merah padam karena marah dan malu. "Mas Budi ngomong apa? Mas ini kakakku tapi malah membela perempuan penipu dari luar kota itu? Tanpa uangnya, set perhiasan kawin Siska bagaimana? Siska minta batal nikah, membatalkan pernikahan. Mas tidak kasihan sama adik Mas, tidak menjaga harga diri keluarga ini, malah menangisi perempuan tidak berperasaan itu, dasar pengecut, takut istri." Ruang tamu yang selama ini tenang tiba-tiba menjadi medan perang dari pertengkaran, saling menyalahkan di antara 3 orang egois. Ibu Hartini sangat marah hingga dadanya naik turun. Ia menunjuk wajah Budi, suaranya serak. "Budi, kamu berani bicara begitu pada ibumu? Hebat kamu ya, kamu demi perempuan itu berani menyalahkan ibumu sendiri. Dia sudah pergi, ya biarkan saja. Menantu desa yang mau naik kelas, tidak bisa memberikan 1 anak pun, keluarga Darmawan tidak butuh. Sore ini kamu ke pengadilan, tanda tangani surat cerai, biar kita lihat tanpa perlindungan keluarga ini, perempuan tanpa apa-apa sepertinya bisa bertahan berapa lama di luar sana. Aku tidak percaya tanpa uangnya rumah ini akan kelaparan." Ibu Hartini selesai berteriak, lalu dengan lelah naik ke kamarnya. Suara langkah kakinya yang berat terdengar di tangga kayu, begitu sepi dan menyedihkan. Rian juga dengan kesal menyalakan motor tuanya, melesat keluar gang untuk melampiaskan amarahnya, meninggalkan Budi sendirian di ruang tamu yang suram dan penuh asap rokok. Ia memandangi rumah megah 3 lantai tapi dingin dan sepi. Perasaan kesepian yang luar biasa dan penyesalan yang terlambat memenuhi jiwanya. Ia tahu, hubungan 4 tahun yang pernah ia miliki kini telah hancur selamanya, tidak bisa diperbaiki lagi. Tepat pukul 13.45, taksi yang membawaku berhenti di depan gerbang pengadilan negeri. Langit sore di akhir musim hujan kelabu. Angin dingin berhembus melewati deretan pohon tua, menjatuhkan daun-daun kuning kering ke jalan.
Aku turun dari taksi, merapikan sweater usangku. Hatiku tenang seperti permukaan danau, tidak ada lagi kegugupan atau ketakutan, juga tidak ada lagi air mata kepedihan. Aku tahu, di balik gerbang megah itu adalah tempat aku akan secara resmi mengakhiri hubungan salah yang berlangsung selama 4 tahun, membebaskan diriku dari sangkar tak terlihat keluarga Darmawan. Aku baru saja masuk ke lobi pengadilan ketika melihat Budi sudah duduk di sana. Ia duduk termenung di bangku kayu panjang. Kedua tangannya saling bertaut di atas lutut. Wajahnya tirus dan pucat, matanya bengkak dan merah karena seharian mengalami begitu banyak gejolak. Kemeja licinnya yang pagi tadi rapi kini kusut, rambutnya acak-acakan. Ia terlihat begitu gontai dan rapuh seperti orang yang baru saja selamat dari badai besar. Melihatku mendekat, ia mengangkat matanya, tatapannya sangat kompleks, ada rasa kasihan, penyesalan yang terlambat, dan permohonan yang lemah. Suara Budi serak. Ia berdiri, mendekatiku selangkah, lalu dengan ragu berkata, "Sari, kamu sudah datang? Kejadian di toko emas tadi siang? Benar-benar kamu yang melakukannya? Ibu dan Rian pulang seperti orang gila. Keluarga Besan membatalkan pernikahan di tempat. Ibu menangis histeris mencarimu untuk menagih uang. Aku tidak menyangka kamu akan bertindak begitu tegas dan kejam. Aku memandangi pria yang pernah menjadi suamiku, hatiku tiba-tiba dipenuhi rasa kasihan yang lembut, tapi sama sekali tidak ada keraguan atau penyesalan. Aku merapikan bajuku, suaraku tenang dan tegas. Mas Budi, kalau bicara soal kejam, keluargamulah yang lebih dulu melakukannya. 4 tahun sudah, ibumu dan Rian memeras setiap rupiah, gajiku untuk membiayai kemewahan dan kemalasan mereka. Dan Mas tahu semua itu tapi memilih diam, pengecut, demi kedamaian palsu. Aku memblokir rekeningku, mengambil kembali apa yang menjadi hasil keringatku. Apa itu kejam? Aku tidak mencuri, tidak merampok sepeser pun dari siapapun. Aku hanya melindungi diriku sendiri dari perampokan terang-terangan ibumu. Sampai sejauh ini, jangan lagi bawa-bawa harga diri keluarga untuk menyalahkanku. Kita bersiap masuk ke ruang sidang. Budi menundukkan wajahnya, bahunya bergetar. Ia tahu aku tidak salah bicara. Sifat pengecutnya lah yang menjadi racun yang menggerogoti pernikahan ini selama ini. Pengeras suara pengadilan berbunyi, memanggil nama Sari Wulandari dan Budi Darmawan untuk masuk ke ruang kerja hakim. Aku tanpa ragu berbalik dan berjalan lebih dulu. Budi berjalan gontai di belakang seperti bayangan tanpa jiwa. Ruang kerja hakim cukup sederhana. Dinding dicat kuning pucat, di atas meja bertumpuk berkas-berkas tebal. Hakim Parubaya dengan wajah serius tapi mata yang ramah menatap kami berdua, mendorong setumpuk kertas ke depan, lalu berkata dengan suara tenang. Anda berdua adalah Budi Darmawan dan Sari Wulandari, benar? Anda berdua telah menikah selama 4 tahun, secara sukarela mengajukan permohonan cerai, atas kesepakatan bersama, setelah proses mediasi di tingkat dasar tidak berhasil. Hari ini pengadilan memanggil Anda berdua untuk menyelesaikan prosedur terakhir. Mengenai anak, Anda berdua mengkonfirmasi belum memiliki anak bersama, benar? Aku dan Budi bersamaan mengangguk pelan, suaraku jelas. Benar, Yang Mulia, kami belum memiliki anak bersama. Hakim melanjutkan membuka berkas, suaranya teratur. Mengenai harta bersama dan utang bersama, dalam permohonan, Anda berdua secara sukarela menyatakan tidak ada harta bersama dan tidak ada utang bersama. Rumah 3 lantai yang saat ini Anda tinggali adalah harta pribadi orang tua Budi Darmawan. Apakah ada perubahan atau sengketa mengenai bagian ini? Aku menjawab langsung, tanpa ragu sedikit pun. Tidak, Yang Mulia. Saya pergi dengan tangan hampa, tidak menuntut atau menyengketakan harta apapun dari keluarga Darmawan. Saya hanya berharap prosedur ini bisa diselesaikan secepat mungkin. Budi yang duduk di sebelahku menghela napas panjang, suaranya bergetar. Saya juga tidak ada sengketa. Semuanya sesuai dengan isi permohonan yang telah ditandatangani. Hakim menatap kami berdua, sepertinya ia sudah terbiasa dengan adegan perpisahan seperti ini. Ia menghela napas pelan, menandatangani surat keputusan, lalu membubuhkan stempel merah. Suara stempel yang membentur kertas terdengar kering dan keras, menandakan hubungan pernikahan sah antara aku dan Budi telah benar-benar berakhir. Ia mendorong surat keputusan ke arah kami berdua lalu berkata, "Baiklah. Silakan Anda berdua menandatangani berita acara serah terima putusan cerai ini. Mulai saat ini, Anda berdua secara resmi bukan lagi suami istri yang sah. Semoga Anda berdua ke depannya memiliki kehidupan baru yang lebih baik dan menemukan kebahagiaan masing-masing." Aku mengambil pulpen, dengan hati-hati menandatangani namaku di berita acara. Tulisan Sari Wulandari. Ku hari ini sangat rapi dan jelas. Tidak ada lagi getaran kesakitan seperti 3 hari yang lalu saat menandatangani permohonan di rumah. Selesai menandatangani, aku menundukkan kepala memberi hormat pada hakim, lalu berdiri, mengambil salinan putusan ceraiku, dan berjalan lurus keluar dari ruang kerja.
tanpa sekalipun menoleh ke belakang, pada pria yang sedang duduk menunduk menangis terseduh-seduh di kursi kayu di belakang. 4 tahun masa muda, 4 tahun menjadi menantu yang sabar, akhirnya ditukar dengan selembar kertas keputusan tipis. Tapi bagiku, kertas itu lebih berharga dari apapun di dunia. Karena itu adalah surat pembebasan yang mengembalikan hakku untuk hidup sebagai diriku sendiri, hak untuk bebas menentukan hidupku sendiri. Sejak hari ini, aku melangkah keluar dari pintu besar pengadilan negeri. Angin sejuk sore hari menerpa wajahku, membawa aroma kebebasan. Aku menarik napas dalam-dalam, dadaku dipenuhi udara segar yang telah lama kulupakan. Perasaan sesak yang menekan selama 4 tahun tiba-tiba lenyap, meninggalkan kelegaan dan ketenangan yang aneh. Aku tersenyum tipis, senyum bebas yang tulus dari lubuk hatiku. Di seberang gerbang pengadilan, di bawah naungan pohon tua, sesosok tubuh yang kukenal sudah menunggu. Itu adalah Ratna, sahabatku sejak kuliah. Ratna hari itu mengenakan jaket kuning cerah yang hangat. Ia berdiri di samping motor tuanya sambil memegang sebuket mawar merah yang mekar. Melihatku keluar dari gerbang pengadilan dengan surat keputusan di tangan, mata Ratna berbinar. Ia cepat-cepat berlari mendekat, tanpa berkata apa-apa, ia menyerahkan buket mawar itu ke tanganku lalu memelukku erat. Pelukan persahabatan yang hangat dan tulus membuat hidungku tiba-tiba perih, tapi kali ini air mataku jatuh karena bahagia, karena haru. Ratna memegang kedua bahuku, matanya juga memerah tapi senyum di bibirnya sangat cerah dan bangga. Ia berkata dengan suara bergetar karena gembira. Sari, selamat ya, kamu benar-benar bebas sekarang, kamu tahu? Buket mawar ini kuberikan khusus untuk hari kelahiranmu kembali. Mulai hari ini, hidupmu hanya akan diisi dengan warna-warna cerah dan hangat. Tidak ada lagi yang bisa memakimu, memerasmu, atau meremehkanmu. Aku memeluk erat buket mawar itu. Aroma lembut mawar menyebar, menghangatkan hawa dingin sore itu. Aku mengangguk terus-menerus, menjawab dengan suara serak, iya, Ratna, aku berhasil. Aku benar-benar sudah keluar dari rumah beracun itu. Terima kasih selama ini selalu ada di sampingku, memberiku kekuatan. Ratna menghapus air mata di pipiku, tertawa kecil, lalu menuntunku ke motornya. Sudah, hari bahagia kok menangis? Ayo, aku antar kamu pulang ke kamar kecil kita. Aku sudah siapkan makan malam hangat untuk merayakan hari kebebasanmu. Nanti malam kita harus ngobrol sampai puas. Aku naik ke belakang motor Ratna, tanganku memeluk erat buket mawar merah. Motor tua itu menyala lalu bergabung dengan keramaian di jalan utama kota. Lampu-lampu jalan mulai menyala, berkilauan seperti galaksi. Angin meniup rambutku, membawa pergi semua kesedihan masa lalu. Aku melihat kehidupan yang sibuk di sekitarku, merasa diriku tiba-tiba dipenuhi semangat hidup. Aku bukan lagi hantu pendiam di rumah 3 lantai keluarga Darmawan. Aku adalah Sari Wulandari, seorang wanita mandiri, berdaulat, dan siap menghadapi semua tantangan di depan. Kamar kecil Ratna berada di sebuah gang kecil yang tenang. Kamar itu, meskipun tidak luas, sangat rapi dan hangat. Di atas meja kayu kecil di tengah ruangan, Ratna telah menyiapkan sebuah vas kaca untukku menaruh buket mawar. Kamar itu seketika dipenuhi warna merah cerah dan aroma manis. Di atas kompor kecil, panci sup iga kentang mendidih, menyebarkan aroma hangat. Hidangan makan malam sederhana dengan tahu goreng, sambal terasi, semuanya memancarkan kehangatan kehidupan sejati, persahabatan tulus yang selama 4 tahun ini tidak pernah kurasakan di rumah mewah keluarga mantan suamiku. Kami berdua duduk di depan hidangan hangat, makan sambil bercerita tentang rencana masa depan. Ratna bilang ia akan membantuku mencari tempat kecil agar aku bisa membuka toko kue impianku, seperti yang kuimpikan sejak kuliah, dan harus kutunda untuk bekerja di pabrik garmen. Mendengar rencana Ratna, hatiku dipenuhi keyakinan dan harapan. Aku tahu jalan di depan pasti akan banyak kesulitan, tapi dengan dukungan sahabatku dan terutama dengan kebebasan sejati yang kini kupegang, aku yakin bisa melewati semuanya untuk membangun kehidupan baru yang damai dan mandiri. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama menyelinap melalui jendela, aku terbangun dengan semangat yang luar biasa. Aku mengenakan sweater hijau muda yang dibeli Ratna minggu lalu, wajahku setelah tidur nyenyak semalam telah kembali cerah dan segar. Hari ini adalah hari yang sangat penting, hari di mana aku akan ke bank untuk membuka blokir rekening dan mengambil seluruh tabunganku. Uang hasil keringat yang kukumpulkan dengan susah payah selama 4 tahun. Tepat pukul 08.30 pagi, ditemani Ratna, kami berdua masuk ke cabang bank terdekat. Ruang transaksi sangat megah dan sejuk. Para pegawai bank yang berpakaian rapi dengan ramah melayani nasabah. Aku mengambil nomor antrian lalu duduk bersama Ratna di kursi tunggu. Jantungku berdebar sedikit, perasaan gugup bercampur antisipasi. Nomor antrianku dipanggil. Aku segera melangkah ke loket nomor 3, di mana seorang teller muda dengan senyum profesional menyambutku. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu?
Aku meletakkan KTP asli dan ponselku di atas meja kaca, tersenyum tipis lalu berkata dengan suara lembut tapi jelas. Selamat pagi, Mbak. Kemarin saya menelepon call center untuk melaporkan kehilangan kartu dan meminta pemblokiran darurat. Hari ini saya datang dengan KTP asli untuk membuka blokir, menarik uang, dan mendaftar untuk kartu baru. Teller itu mengambil KTP-ku, dengan cepat memasukkan informasi ke sistem komputer. Setelah beberapa detik, ia mengangkat matanya, menatapku dengan heran, lalu memeriksa kembali dokumen-dokumenku. Ia menoleh padaku dengan hormat. Baik, Ibu Sari Wulandari. Informasi di sistem cocok dengan KTP Ibu. Status rekening Ibu saat ini memang diblokir sementara atas permintaan darurat dari pemilik kemarin siang. Saldo yang tersedia di rekening Ibu adalah Rp215.300. Apakah Ibu ingin menarik seluruhnya atau mentransfer ke rekening baru? Mendengar angka Rp215.300 disebutkan dengan jelas oleh teller, hidungku kembali perih. Kedua tanganku saling menggenggam erat di bawah meja untuk menahan diri agar tidak menangis haru. Rp215 juta. Angka itu adalah hasil dari malam-malamku membungkuk di depan mesin jahit industri, dari makan siang yang kulewatkan untuk berhemat, dari semua penghinaan saat aku harus meminta uang receh dari ibu mertuaku. Uang itu kini sepenuhnya menjadi milikku, aman dari jangkauan keserakahan Ibu Hartini dan Rian. Inilah buah manis yang pantas untuk kebaikan, kerja keras, dan keputusanku yang tepat untuk membebaskan diri. Aku menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, menghapus air mata haru di sudut mataku, lalu menjawab teller. Tolong buka blokir rekeningnya, Mbak. Setelah itu, saya mau tarik seluruh uang ini dan membuka buku tabungan berjangka 1 tahun atas nama saya sendiri, Sari Wulandari. Untuk rekening yang lama, tolong buatkan kartu ATM baru dan daftarkan kembali layanan keamanan yang terhubung dengan nomor telepon saya ini. Teller itu tersenyum ramah. Baik, Bu. Saya mengerti. Sekarang mohon tanda tangani formulir permintaan buka blokir, slip penarikan, dan kontrak pembukaan tabungan berjangka ini. Aku mengambil pulpen, dengan hati-hati menandatangani setiap formulir. Suara mesin hitung uang yang berputar teratur dari belakang loket terdengar begitu merdu, seperti musik kemenangan di hari kebebasan finansialku. Setelah sekitar 15 menit, teller itu dengan hormat menyerahkan kembali KTP-ku, sebuah kartu ATM biru baru, dan yang terpenting, sebuah buku tabungan berjangka dengan sampul merah bertuliskan nama Sari Wulandari, dengan saldo lebih dari Rp200 juta yang tertera jelas dan distempel oleh bank. Aku memegang buku tabungan merah itu di tangan, rasanya seperti memegang seluruh harapan dan masa depan cerahku. Buku ini adalah fondasi yang kokoh, langkah pertama bagiku untuk dengan percaya diri memulai kehidupan baru yang bebas, membuka toko kue kecil sesuai impianku. Aku melangkah keluar dari bank, disambut oleh senyum cerah Ratna. Kami berdua bergandengan tangan, berjalan di jalan yang dipenuhi sinar matahari hangat. Hatiku ringan, damai dan penuh keyakinan pada hukum karma yang indah. Orang baik pasti akan mendapatkan kebaikan, dan buah manis selalu tersedia bagi jiwa-jiwa yang kuat melewati badai untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Waktu seperti aliran air yang mengalir tanpa suara. Ia adalah obat ajaib yang menyembuhkan luka masa lalu, sekaligus hakim yang adil yang mengungkap semua nilai sejati dan palsu dari hati manusia. Tak terasa, 2 tahun telah berlalu sejak hari aku memegang surat keputusan cerai, melangkah keluar dari gerbang besi dingin pengadilan negeri, untuk memulai kehidupan yang sama sekali baru. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, tapi bagiku, itu adalah perjalanan kelahiran kembali yang ajaib. Perjalanan di mana aku bisa menjalani hidupku sendiri, mandiri, bangga, dan damai dari lubuk hati. Hari ini adalah hari di akhir musim hujan, cuaca Jakarta sejuk, tapi langit tidak lagi kelabu seperti dulu, melainkan cerah dengan sinar matahari keemasan yang hangat. Aku berdiri di dapur kecil toko kue bernama Pagi Cerah milikku sendiri, menghirup aroma manis mentega, susu, dan tepung yang matang di dalam oven besar. Toko kecil ini terletak di sebuah gang yang tenang di pusat kota. Meskipun tidak terlalu luas, tapi sangat rapi dan hangat, dengan meja dan kursi kayu berwarna cerah, pot-pot tanaman hijau di dekat jendela kaca, dan vas mawar merah yang selalu diganti setiap hari. Aroma kue panggang yang harum menyebar di seluruh ruangan, berpadu dengan musik instrumental yang menenangkan, memberikan perasaan damai bagi setiap pelanggan yang masuk. Setiap hari yang kulalui sekarang tidak lagi dipenuhi ketakutan dan ketegangan. Aku bisa bangun saat fajar, menghirup udara segar pagi hari tanpa harus khawatir tentang desahan penuh makna atau makian pedas dari ibu mertua. Aku menyiapkan bahan sendiri, mengaduk adonan, memanggang kue-kue hangat, dan mengelola setiap rupiah hasil jerih payahku sendiri. Berkat dukungan penuh dari Ratna di hari-hari awal yang penuh kebingungan, ditambah dengan ketekunan dan keterampilanku, toko kueku perlahan-lahan memiliki pelanggan setia.
Orang-orang datang bukan hanya karena kue-kue yang lezat, tetapi juga karena senyum ramah, tulus, dan ketulusan dari pemiliknya. Aku menatap diriku di cermin besar di dekat kasir. Wajahku setelah 2 tahun bebas telah berubah total. Tidak ada lagi wajah muram, mata bengkak, atau bahu kurus gemetar dari seorang wanita yang terperangkap dalam sangkar keluarga Darmawan. Wajahku kini cerah, matanya berbinar penuh keyakinan, dan senyum cerah selalu terpasang di bibirku. Siapapun yang bertemu denganku sekarang selalu memuji aku terlihat 10 tahun lebih muda. Kebebasan dan harga diri yang pulih adalah kosmetik terbaik yang menerangi semangat hidup dari dalam jiwa seorang wanita. Sekitar pukul 4 sore, saat toko sedang sepi, aku menuang 2 cangkir teh kamomil panas, lalu duduk bersama Ratna di meja dekat jendela yang menghadap ke gang kecil. Ratna menyesap tehnya sambil menatapku dengan penuh kebanggaan dan haru. Ia tersenyum, lalu berkata dengan suara hangat, "Sari, aku melihatmu sekarang, hatiku senang sekali, kamu benar-benar berhasil, toko kue semakin ramai, wajahmu selalu penuh energi." Inilah Sari Wulandari yang berbakat dan percaya diri dari zaman kuliah yang selalu kusayangi. Aku menggenggam tangan hangat Ratna, hatiku dipenuhi haru yang tulus. Aku bisa seperti ini hari ini, sebagian besar berkat kamu, yang selalu ada di sampingku di saat-saat tersulit. Tanpa kekuatan darimu hari itu, mungkin aku tidak akan punya keberanian untuk keluar dari lumpur beracun itu. Kami sedang asyik mengobrol ketika lonceng angin di pintu berbunyi, menandakan ada pelanggan masuk. Aku buru-buru berdiri, merapikan celemekku, dan berbalik ke kasir dengan senyum ramah. "Selamat datang di toko kue pagi cerah. Ada yang bisa saya?" Suaraku tiba-tiba tercekat. Senyum di bibirku membeku sejenak ketika aku melihat dengan jelas wajah pria yang baru saja masuk. Itu adalah Budi, suami yang pernah berbagi tempat tidur denganku selama 4 tahun. Ia berdiri di dekat pintu masuk, membawa tas kulit tua yang sudutnya sudah usang. 2 tahun tidak bertemu, Budi terlihat jauh lebih tua. Rambutnya sudah dihiasi uban di kedua sisi, wajahnya tirus dan penuh kerutan, matanya lelah dan penuh penderitaan. Kemeja yang dikenakannya sudah pudar warnanya. Ia terlihat begitu gontai dan kesepian. Tidak ada lagi sedikit pun penampilan necis dari seorang pria kaya raya dulu. Budi melihatku, matanya sedikit berbinar, tapi segera tenggelam dalam kebingungan, rasa malu, dan penyesalan yang mendalam. Ia dengan ragu mendekati kasir, tangannya yang kasar, dan gemetar saling bertaut. Ia berkata dengan suara serak, "Sari, kamu, baik-baik saja? Aku dengar dari teman-teman kamu buka toko kue di sini. Hari ini ada urusan lewat sini. Aku hanya ingin mampir sebentar. Kamu sekarang cantik sekali, bersinar. Hidupmu pasti sangat baik, kan?" Aku memandangi pria yang pernah menjadi suamiku, hatiku tiba-tiba dipenuhi ketenangan yang aneh. Sama sekali tidak ada kemarahan, dendam, atau kebencian. Kemarahan tahun-tahun lalu kini telah menjadi asap. Aku melihatnya seperti melihat seorang kenalan lama yang sudah lama tidak bertemu. Aku tersenyum ramah, suaraku tenang dan jelas. "Terima kasih, Mas. Aku baik-baik saja. Hidupku sekarang sangat baik, damai, dan mandiri. Mas mampir, mau pesan kue atau teh?" Budi buru-buru melambaikan tangan, sudut matanya tiba-tiba memerah. Ia memandangi suasana hangat toko kue, lalu ke buket mawar merah di atas meja. Hatinya dipenuhi penyesalan dan kepahitan yang terlambat. Ia berkata dengan suara serak, gemetar. "Tidak, aku tidak pesan apa-apa, Sari. Aku benar-benar minta maaf. 2 tahun ini tidak ada hari di mana aku tidak hidup dalam penyesalan. Aku teringat kata-katamu dulu, teringat sifat pengecutku, dan hatiku sakit sekali. Sifat diamku dan selalu berlindung di balik ibukulah yang telah mendorong istri sebaik kamu ke jalan buntu. Aku pantas menerimanya, Sari. Tuhan itu adil. Keluarga kami sekarang sedang menanggung akibat dari semua dosa yang telah dilakukan ibu dan adikku padamu selama 4 tahun. Aku tidak memotongnya. Aku diam mendengarkan ceritanya." Budi perlahan-lahan bercerita, suaranya menyimpan begitu banyak kepahitan dari seseorang yang baru saja keluar dari reruntuhan keluarganya. Ternyata setelah hari pernikahan Rian dibatalkan di toko emas, kehidupan keluarga Darmawan benar-benar jatuh ke dalam tragedi dan konflik terus-menerus. Ibu Hartini sangat marah hingga dadanya sakit, ia menderita tekanan darah tinggi lalu terkena stroke. Meskipun selamat, separuh tubuh kirinya lumpuh total. Sekarang ia hanya bisa duduk di kursi roda, semua aktivitas pribadinya bergantung pada orang lain. Wanita yang pernah begitu tajam, berkuasa, dan angkuh itu kini harus hidup dalam kesendirian di kamar yang gelap, tidak ada lagi yang melayani, tidak ada lagi yang membersihkan dan memasak untuknya setiap hari. Karena tidak punya uang untuk menyewa pembantu, Budi harus bekerja sambil merawat ibunya yang sakit. Dan Rian, putra kesayangan Ibu Hartini, setelah kehilangan sumber keuangan dari kartu gajiku, bukannya sadar dan bekerja,
ia malah semakin terjerumus ke dalam perjudian dan taruhan bola. Akibatnya, utangnya menumpuk hingga ratusan juta rupiah. Ia diteror oleh penagih utang yang melemparkan kotoran ke gerbang rumah mereka setiap malam. Untuk menyelamatkan putranya, Ibu Hartini terpaksa menyuruh Budi menggadaikan surat rumah 3 lantai itu, harta paling berharga keluarga, ke bank untuk membayar utang Rian. Tapi uang itu pun dengan cepat habis di meja judi. Rian sekarang telah kabur dari kota untuk menghindari utang, meninggalkan rumah yang terancam disita oleh bank kapan saja. Budi menundukkan wajahnya, bahunya bergetar, air mata penyesalan yang terlambat mengalir di pipinya yang tirus. Ia berkata di antara isak tangis, "Siska, setelah membatalkan pernikahan dengan Rian, ia cepat-cepat pacaran dengan pria tua kaya dari kota sebelah, tapi kemudian dipermalukan di depan umum karena ketahuan selingkuh, lalu pindah ke tempat lain. Rumah kami sekarang dingin dan sepi, Sari. Tanpa kamu yang membersihkan dan memasak, rumah jadi berantakan dan kotor." Ibuku terbaring di tempat tidur, setiap hari memak-maki Rian, lalu menangis memanggil namamu. Ibu bilang ia menyesal karena dulu telah memeras dan memperlakukanmu dengan buruk. Aku bekerja keras seharian juga tidak cukup untuk membeli obat ibu dan membayar bunga bank. Aku kehilangan segalanya, Sari. Aku telah kehilangan istri terbaik dalam hidupku hanya karena sifat pengecutku. Aku sangat menyesal, tapi tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Mendengarkan curahan hati pahit Budi, hatiku sedikit merasa kasihan pada nasib manusia, tapi sama sekali tidak ada keraguan atau niat untuk kembali menanggung beban mereka. Hukum karma selalu adil dan kejam. Siapa yang menabur angin, pasti akan menuai badai. Semua kepedihan yang kuderita selama 4 tahun menjadi menantu, kini telah dibayar lunas oleh mereka dengan cara yang paling setimpal. Aku mendorong cangkir teh hangat ke arah Budi. Suaraku lembut tapi sangat tegas, "Mas Budi, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Di dunia ini, siapa yang berbuat, dia yang menanggung. Hukum karma tidak pernah salah. Jalan di depan Mas pasti akan banyak kesulitan. Aku hanya berharap Mas punya cukup kekuatan untuk menghadapinya dan merawat ibumu dengan baik di sisa hidupnya. Antara aku dan Mas, hubungan 4 tahun itu telah benar-benar berakhir sejak hari kita menandatangani surat cerai. Sekarang, kita hanyalah kenalan lama. Aku sudah punya kehidupanku sendiri dan aku sangat menghargai kedamaian saat ini." Budi menatap cangkir teh hangat di depannya, lalu ke mataku yang jernih, tegas, dan tenang. Ia tahu dengan jelas bahwa wanita lugu dan lemah dulu kini telah benar-benar tumbuh dewasa, kuat, dan terbang tinggi di luar jangkauannya selamanya. Ia mengangguk pelan, menghapus air mata di pipinya, lalu berkata dengan suara serak, "Aku mengerti. Terima kasih sudah memberiku pengampunan yang begitu lembut. Semoga kamu ke depannya selalu bahagia, damai, dan semakin sukses dengan toko kuemu. Aku pergi." Selesai berkata, Budi perlahan berbalik, berjalan gontai keluar dari toko kue. Bayangannya yang rapuh dan kesepian menghilang di bawah sinar matahari sore di akhir musim hujan, membawa pergi kenangan pahit terakhir dari hubungan salah 4 tahun lalu dari hidupku selamanya. Aku mendekati jendela kaca besar toko, berdiri di samping Ratna, memandangi keramaian orang di jalan kecil yang sibuk. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Angin sejuk berhembus melewati dedaunan pohon tua, membawa aroma kebebasan. Aku menarik napas dalam-dalam, dadaku dipenuhi udara segar, hatiku terasa ringan dan damai. Aku tersenyum, senyum bahagia yang tulus dari lubuk hatiku. Buah manis selalu tersedia bagi jiwa-jiwa yang kuat melewati badai untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan kehidupan baru yang bebas dan cerah sedang menyambutku dengan gemilang di depan. Mendengar cerita ini, barulah terasa bahwa kesabaran terkadang bukanlah sebuah kebaikan, melainkan menjadi alasan bagi orang lain untuk menganggap pengorbanan kita sebagai hal yang wajar. Selama 4 tahun, diam-diam menderita, mempertahankan pernikahan dengan mengorbankan hak dan harga diri, pada akhirnya yang didapat hanyalah sikap acuh tak acuh dan eksploitasi. Pelajaran yang bisa direnungkan di sini adalah dalam hubungan apapun, baik keluarga maupun pernikahan, cinta harus disertai dengan rasa hormat dan batasan yang jelas. Hidup baik bukan berarti menerima orang lain menentukan hidup kita, dan ketika seseorang telah belajar untuk bangkit membela diri, itu bukanlah egois, melainkan sebuah kesadaran setelah terlalu banyak luka. Terkadang, melepaskan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal untuk menemukan kembali nilai diri sendiri.